halo semuanya, selamat sore. Balik lagi di acara Asik, ayo siapkan impian kamu dengan aku Rizka. Dan saya Ari. Oke Halo, deh, Riz. halo Mas Ari. Mungkin sebelum acara kita mulai, kita tes audio dulu kali ya Mas Ari. Apakah suara kita kedengeran teman-teman? Oke, boleh. Nah, jadi kita tes suaranya. Kalau yang memang sudah kedengar suara kita, Sudah, Kak. boleh kasih reaction jempol, boleh. Supaya kita Sudah. bisa lihat. Oke, kedengar. Oke, sip. Jelas ya? Oke. Siap, udah kedengeran silakan, nih Riz. suara kita. Oke, jadi pertama-tama kita mau say thank you dulu nih buat teman-teman yang selalu bergabung di acara Asik. Dan welcome juga, thank you juga yang baru pertama kali nih gabung di acara Asik. Semoga acara kita bermanfaat ya Mas Ari untuk mereka semua. Ya, nah mungkin saya juga thank you juga nih teman-teman yang mau hadir di sini. Karena kalau dari yang daftar, kita lihat nih 200 lebih ya yang sudah daftar. Nah, tapi mungkin belum semuanya join. Selamat datang di acara Asik. Nah, tapi mungkin teman-teman belum tahu nih, Asik ini apa sih? Nah, Rizka bisa tolong bantu untuk jelasin? Iya, boleh. Mungkin aku kasih sedikit introduction kali ya, Mas Ari. Jadi ASIK ini adalah singkatan dari Ayo Siapkan Impian Kamu yang dibuat sama Multimedia Nusantara Politeknik yang merupakan saudara baru nih dari Universitas Multimedia Nusantara. Nah, Multimedia Nusantara Politeknik ini juga tentunya berada dalam naungan Kompas Gramedia. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu nih gedungnya kayak gimana, kita cek video ini aja kali ya. Kampus Politeknik Multimedia Nusantara adalah bentuk sesar dari Kompas Gramedia. Hal ini sesuai dengan visi misi pendiri Kompas Gramedia bahwa institusi Kompas Gramedia mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, kita udah lihat ya teman-teman. Jadi itu adalah gedung dari Multimedia Nusantara Politeknik nih. Nah mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih Kak bedanya UMN dengan MN Poli? Nah jadi kalau di UMN sendiri, kalian akan menjalani pendidikan strata 1 selama 4 tahun. Yang kalau misalkan kalian lulus, nanti misalkan kalian ngambil ilmu komunikasi, nanti setelah lulus gelarnya adalah SIKOM. Nah kalau misalkan di Multimedia Nusantara Politeknik sendiri, kita menyediakan sarjana terapan nih, yang nantinya kalau misalkan kalian lulus, kalian akan dapat gelar STR atau sarjana terapan. Dan tentunya pendidikan ini juga ditempuh selama 4 tahun nih, teman-teman. Kalau misalkan masih penasaran nih tentang Multimedia Nusantara Politeknik atau acara asik lainnya, itu boleh banget kalian kepoin kita di @join.mnpoldi nih. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya, Mas Ari. Hari ini kita mau bahas apa sih? Ya, sebelumnya saya ucapin selamat datang nih buat yang baru datang, baru gabung, dan saya lihat juga beberapa nama juga ada yang sudah ikut acara Asik sebelum-sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mendapatkan cuan pertama. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah punya bisnis sendiri, atau ya coba-coba bikin bisnis online gitu ya. Nah, atau juga ada yang mau kepikiran mau buka bisnis. Nah, mungkin ini acara yang tepat untuk kalian ikutin. Nah, Rizka sendiri punya pengalaman nggak? Gimana sih dapat cuan pertamanya ini? Kalau aku mungkin jualan komik ya Mas Ari, tapi karena dulu sebelum pas itu aku SMA dan virus corona belum ada, jadi kayak jualannya itu langsung aja gitu, ketemu teman-teman jualan. Tapi kayaknya sekarang harus pakai online nih ya Mas Ari. Nah, mungkin tema kali ini lumayan cocok nih buat teman-teman yang mulai mau mencoba jualan online. Nah, hari ini di ASIK sendiri kita kedatangan
dua pembicara yang nggak kalah kece nih, yaitu Kak Devina Wijaya dan Pak Okta Ramayana. Mungkin Mas Ari boleh ceritain sedikit tentang Pak Okta? Ya, oke. Sebelumnya mungkin bisa ada yang bantu share dulu tentang profil Pak Okta. Ya, Oke, sebentar ya. oke. Pak Okta Oke. ini sudah punya pengalaman banyak di bidang bisnis. Ya, dan saat ini sekarang dia menjabat sebagai kepala di bagian Skystar Venture. Ya, Skystar Venture ini merupakan bagian dari UMN juga. Nah, ini dia profilnya. Ya, dia sudah banyak pengalaman, sehingga kenapa kita ajak Pak Okta ini, harapannya kita bisa banyak dapat ilmu dari Pak Okta nih ya. Nah, lalu selanjutnya nih ada video tentang Skystar Venture itu seperti apa? Ya, boleh bantu di-share? Ya, mungkin teman-teman ada yang baru dengar Skystar Venture itu apa? Nah, mungkin dari video ini bisa dapat pengetahuan tentang Skystar Venture, terutama di bidang Selamat venture datang ini. di Universitas Multimedia Nusantara. Gak cuma jadi mahasiswa, aku udah jadi wirausaha muda loh. Program inkubasi Skystar Ventures memiliki fasilitas yang memadai dan banyak benefit lainnya. Dengan Skystar Ventures, aku bisa dapat transfer kredit. Bisnis yang aku jalani bisa menggantikan mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan. Siapa bilang belajar harus di ruang kelas? Di UMN, kita bisa belajar di mana aja. Magang di startup udah jadi keinginanku dari awal masuk kuliah. Untungnya, UMN punya Skystar Ventures dengan koneksi ke berbagai startup. Industri startup selalu penuh dengan kejutan yang menyenangkan, sehingga aku bebas berkolaborasi. Untung kita kuliah di UMN. Sebagai kampus yang dinamis, UMN mendukung mahasiswa untuk menjadi wirausahawan. Mau kayak kita, kamu juga bisa bikin bisnis di UMN. Yuk daftar sekarang. Wah, keren tuh videonya. Itu jadi adalah dari Skystar Venture ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada Kak Devina nih. Boleh kakak operatornya? Oke, jadi ini adalah Kak Devina. Kak Devina Wijaya ini merupakan Chief of Marketing Officer sekaligus co-founder nih dari NPure. Nah, teman-teman, NPure sendiri ini pernah menjual 12.000 paket saat mega campaign 11.11 nih di salah satu e-commerce tahun lalu. Nah, mungkin kita lihat videonya dulu ya tentang. Are you ready for a brand new journey with NPure? Start your natural and beauty skin here. With the finest natural ingredients of Indonesia, handpicked by the local farmers. Natural healthy skin with only one step. One step better for your skin, one step better for NPure. NPure, pure beauty in natural way. Wah, menarik banget tuh videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita kenalan lebih dekat dengan dua pembicara kita, mungkin aku mau kasih tahu dulu ya. Jadi kita akan bagi hadiah nih berupa e-voucher senilai 50.000 ke 3 pemenang dan hadiah spesial dari NPure nih untuk 1 pemenang. Mungkin kita boleh masuk ke sesi games, Mas Ari? Ya, supaya kita semangat dulu, kita ada games dulu kecil ya. Teman-teman yang mau dapat tadi hadiah e-money atau hadiah juga dari NPure, boleh ikutan. Nah, boleh di-share dulu? Yes, oke. Nah, ya ini caranya gampang sebetulnya. Nanti teman-teman cukup tebak harga dari harga yang saya kasih. Nah, nanti dari harga ini kalian boleh ketik tebakan harganya di kolom chat, dan nanti saya akan tutup pakai garis. Jadi yang di atas garis itu adalah yang ikutan main, yang di bawah itu berarti kalah cepat gitu ya. Nah, terus nanti siapa yang menang adalah yang harganya paling dekat dengan harga yang ditampilkan.
Oke, kita coba dulu ya satu ya. Boleh next? Nah, contohnya seperti ini. Barangnya sayur kentang dieng besar 1 kilo. Nah, boleh ditebak, boleh dicoba teman-teman, boleh coba isi di chat. Ya, mungkin ada yang sudah pernah ikut. Oke, ya. Oke. Oh, sudah langsung banyak ya. Ya, oke, ini saya udah tutup di garis ya. Nah, boleh next. Harganya 21.500 ya. Kalau saya lihat ke yang chatting itu paling dekat 18.000, 16.000, lebih dekat lagi nggak ya? Oh, 20.000. Nah, 20.000 paling dekat. Nah, jadi teman-teman saran saya kalau ngasih harga jangan bulat-bulat juga. Karena kalau kamu pasang 20.000 Rp1 pun jauh lebih dekat dibanding 20.000 aja. Ya, jadi harganya kalau bisa yang nggak perlu bulat-bulat amat supaya kamu bisa ngasih untung. Nanti teman-teman yang lain, Kak Rizka tolong bantu ya, lihat ya. Boleh Mas Ari. Ayo teman-teman, kita Oke. tebak-tebak harga nih. Tebak harga ya. Oke, kita mulai soal pertama ya. Dapat 50.000, boleh next. Nah, barangnya bawang merah berbes 1 kilo. Nah, ini harganya harga promo loh. Ya, ayo siapa yang bisa? Boleh. Oke, wah sudah banyak ya. Wah, banyak nih Mas Ari. Oke, Ini aku lihat saya udah sering tutup. belanja nih. Iya, berarti ini teman-teman sering belanja juga ya, sampai tahu harga bawang merah. Ini semua harga saya ambil tahu hari ini ya, jadi harusnya harganya akurat. Oke, boleh di next harga yang betul berapa? Oh, 35.000. Ah, ini saya udah ketemu 35.500. Ya, yang lain. Oke. Saking banyaknya repot juga lihatnya ternyata ya. Oke, paling dekat. Ya, paling dekat 35.500 sih kalau saya lihat. Ada yang 35.000 ya. Iya. Mario Cahyana. Oke, kalau Mario lebih dulu, jadi pemenangnya Mario ya, Mario Cahyana ya. Oke, selamat ya Mario ya. Yes, oke, sekarang soal kedua. Next boleh. Nah, harga panci gagang Fitri Jawa 18 cm. Kira-kira harganya berapa? Oke. Yes. Wah, Oke, banyak banget nih. stop. Oke. Saya tutup dulu. Oke, ya sudah banyak. Coba coba di next untuk lihat harganya. 17.400. Nah, siapa yang 17.400? Paling dekat siapa? Coba. Kalau aku lihatnya ada dari Farhan sih Mas Ari, 17.000. Farhan 17.000 ya. Iya, yang Ada paling lagi. pertama ya. Ini ada Nando 17.500. Oh, dia benar-benar mendekati ya Mas Ari. Iya. Oke, kayaknya Nando nih paling dekat 17.500. Nando S. Ya. Oke, selamat Nando. Oh ya, teman-teman tolong chatnya settingnya di everyone ya. Jangan chat personal ke saya. Nah, jadi banyak banget di sayanya. Saya hanya baca yang di everyone ya. Oke, sip. Sekarang untuk soal berikutnya. Oke, next boleh. Nah, ini produk Enpure juga nih. Ini dapat hadiahnya dari Enpure deh. Ini face toner
Sorry ya Vina kalau salah ya produknya ya. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman sudah kenal produk ini jadi lebih cepat. Oke, saya tutup. Yes, ya. Oke, kita tutup. Boleh di next untuk lihat jawabannya. 81.600. Nah, siapa yang paling dekat? 81.600. Silakan. Bentar ya, kita cek dulu ya. Oke. Wow, banyak banget ya. Iya, kalau aku lihatnya dari Marlon sih, Mas Ari. Dia Marlon. kan 82.500 nih. Coba aku scroll ke bawah lagi ya. Boleh, boleh. Ada yang benar-benar 81.000 nih. Oke, ada yang 81. Ada nih 81.000 Siapa? dari Andre Dimas. Andre Dimas. Iya. Ah, ya. Dia Andre Dimas masih masuk di strip nggak? Enggak ya? Enggak, Chris. Dia di bawah strip itu. Oh, Uh, ini terlalu banyak sih Mas Ari. batasnya Jadi yang di aku garis 2 sampai garis 1. Oke, coba aku scroll lagi. Ya, kalau saya lihat 82,5 paling dekat. Ken 82,5. Oke, saya tentuin aja ya Ken ya. Selamat ya Ken. Boleh, selamat ya Ken. Oke. Oh, ini siapa Tarisa? Di atasnya mana? Oke, tadi Ken aja deh ya. Oke, sekarang satu lagi deh. Oke, ini saya stop dulu ya dipakai sama dengan. Boleh next. Nah, ini face shield. Kacamata sepeda Jedar. Nah, harga berapa? Oke, teman-teman yang mau ikutan boleh. Oke, ini yang terakhir, siapa tahu dapat. Ini alat yang famous sekarang. Oke, saya tutup ya. Nah, oke. Ada yang 2 juta nulisnya. Oke, boleh dibuka harganya? Yang betul adalah 24.999. Ya, harga yang paling dekat saya dapat nih 24,5. Ada yang 25.000. Nah, 25.000 paling dekat. Ada juga ya kayaknya 25.000 paling dekat, Pak. Sebentar, paling atas siapa ya? Wah, banyak banget nih Mas Wah, Ari. banyak Sampai banget. aku bingung Iya. nih nge-scrollnya. Iya. Karena ini berikut sama nambah juga ya. Jadi bingung Iya, lihatnya. bener. Sabar ya, Oke, kalau dari atas 25 paling dekat ini Vinka Lestari. Vinka Lestari. Oke. Vinka Lestari. Oke, yang menang Vinka Lestari ya. Untuk yang pertanyaan terakhir ini. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut. Silakan Rizka. Oke deh, teman-teman jangan sedih walaupun gamesnya udah selesai, tapi hadiahnya masih ada teman-teman. Jadi jangan sedih. Masih ada. Benar. Nah, mungkin kita masuk ke pembicara aja ya Mas Ari, karena kayaknya udah lama nih kita nganggurin Kak Vinanya dan Pak Okta. Boleh operator untuk nampilin Kak Vina dan Pak Oktanya?
Oke deh, kalau nggak kita sapa dulu deh. Halo Kak Vina dan Pak Okta, apa kabar nih? Hai Rizka, kabar Halo Kak. baik. Halo, halo. Halo, Halo Pak Okta. Okta sudah gabung juga ya? Sudah. Udah nih, Pak Oke. Oktanya udah ada. Sip. Oke deh, thank you banget ya Pak Okta dan Kak Vina udah mau join ke Asik kita hari ini. Nah, Ya. mungkin kita mulai aja kali ya Mas Ari untuk mempersilahkan Pak Okta dulu buat sharing ke kita. Silakan Pak Okta. Silakan. Oke, terima kasih Rizka dan Mas Ari, dan halo juga Vina, salam kenal. Halo Pak Okta, salam kenal. Ya, thank you ya, udah seneng banget bisa diundang ke sini, bisa lihat teman-teman di sini yang seru-seru banget ikutan sesi asik ini, karena kan mungkin mereka juga penasaran pengen bikin bisnis gimana sih. Jadi saya senang banget lihat antusias teman-teman yang kayak gini di masa-masa yang prihatin kayak gini, masih semangat untuk belajar gitu kan, untuk belajar lebih jauh lagi. Dan saya rasa ini sesuatu yang mungkin kalau beda zaman saya dulu, kayaknya anak pas zaman SMA kayaknya nggak seantusias ini untuk bikin bisnis atau belajar dari orang lain, kayaknya mikir cuma main dulu kayaknya zaman dulu. Tapi ini keren banget sih. Oke, mungkin sambil saya siapin share presentasi, di sini saya akan sedikit sih, nggak banyak, benar-benar nggak banyak, untuk bahas tentang sesuai dengan topiknya bikin bisnis selagi masih kuliah gini gitu kan, selagi masih sekolah atau masih kuliah gitu kan, seperti apa. Nah, mungkin di sini saya mau tanya dulu nih, tadi kan teman-teman pada seru nih, pada jawab-jawab pertanyaan. Mungkin ada yang bisa raise hand nggak? Kira-kira di sini teman-teman berapa banyak yang udah punya bisnis? Yang udah punya bisnis, pakai raise hand kali di ininya, pakai di reaction-nya, biar kelihatan. Oh, lumayan banyak ya. Oke. Sip. Yang lain berarti mostly ini masih lagi belajar ya, pengen ya. Atau mungkin udah punya bisnis, tapi mungkin masih kecil-kecilan kali ya, kayak gitu ya. Oke, ada yang OTW, wah alhamdulillah. Berarti udah mulai-mulai gini ya. Siap, keren. Oke, di sini rata-rata IPA atau IPS ya, yang sekarang ikut di sini? Ada yang tahu nggak Mas Ari atau Mbak Rizka? Campur, Mas. Ini ada Campur. IPA, IPS, ada SMK juga, banyak juga, Mas. Oh, SMK juga banyak ya? Siap. Yes. Oke. Sip, ini saya mau share sedikit, tadi mungkin udah sempat disampaikan tadi sama Mas Ari tentang background saya. Saya dulu sebenarnya dulu pas kuliah itu nggak ada hubungan yang bisnis sama sekali, lebih ke ke media dulu. Ini slide saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak Okta. Udah. Oh, kelihatan ya? Oke. Jadi dulu pas SMA mikirnya, saya dulu IPS, jadi dulu pas kuliah pengen nyari jurusan yang nggak ada matematikanya gitu, karena jelek lah matematikanya gitu kan. Akhirnya aku ngambillah kuliah broadcast dulu, D3 UI waktu itu. Nah, jadi dari situ terus lulus D3, lanjut S1-nya di Mass Communication di UI. Dulu masih ada kelas kelas extension namanya itu, jadi kayak kuliahnya malam hari gitu, emang dikhususkan untuk profesional. Jadi sambil kuliah terus sambil kerja, dan kerja pun saat itu masih di dunia media, itu dulu di production house dulu. Nah, jadi lulus menjelang skripsi S1 itu saya sambil udah mulai kerja full time di radio, itu Radio One. Terus akhirnya jadi Jak FM. Kalau ada yang tahu Jak FM ya. Kayak belum saatnya kalian denger Jak FM kayaknya. Soalnya itu buat yang agak 30 ke atas biasanya yang dengerin. Terus akhirnya pindah ke Gen FM terakhir. Habis itu kuliah S2 di Belanda, terus masih kerjanya juga di urusannya dengan radio, atau di BBC-nya Belanda lah, namanya Radio Nederland World Omroep itu. Nah, di sana sambil kerja waktu itu, kebetulan 2012 Eropa tuh lagi ini banget nih, lagi krisis finansial tuh di Eropa. Jadi waktu itu saya mengalami yang namanya pemecatan karena ada pengetatan budget gitu ya, karena masalah krisis finansial ini. Bukan dipecat sih sebenarnya, kayak departemen ditutup, jadi nggak spesifik saya doang, tapi satu tim departemen yang di redaksi Indonesia tuh
dibubarkan gitu. Nah, akhirnya susah banget nyari kerja waktu itu di Belanda karena mereka prefer untuk pekerja tertentu mereka akan lebih memilih orang-orang yang di Belanda sendiri ataupun orang Eropa karena yang krisis Eropa waktu itu kan. Sementara kita yang dari Indonesia itu susah banget nyari kerja gitu. Jadi selama 6 bulan bisa dibilang agak luntang-lantung di Belanda, tapi akhirnya sambil suka datang-datang ke event-event yang kayak apa TEDx gitu, terus ada event-event pecah kuca atau event-event yang terkait dengan entrepreneurship, ada seminar-seminar ya kayak teman-teman di sini nih sekarang nih cari-cari ilmu, cari apa. Kalau saya dulu lebih kayak ngisi waktu karena mungkin luntang-lantung gitu ya, nggak tahu mau ngapain gitu sambil ya nambah-nambah ilmu lah gitu. Nah terus itu saya banyak belajar lah tentang entrepreneurship gitu. Terus kebetulan ada juga teman juga yang sama nasibnya, dia kerja di bank di Belanda, terus dia dirumahkan gitu ya, terus dia juga bikin ide bikin startup dulu. Nah dia di situ dia ngajak saya untuk kita bikin startup yuk gitu. Saya banyak nanya-nanya gitu, belajar tentang startup itu apa sih gitu kan. Nah, singkat cerita pulang dari sana dari Belanda balik ke Indonesia kita udah firm nih kita mau bikin startup yuk gitu kita di Indonesia gitu. Nah waktu itu kita bikin startup ini yang lambangnya W ini W biru ini nih itu namanya Wikasa. Kita bikin startup untuk education atau pendidikan gitu ya kayak belajar online itu 2013 kita bikin itu. Kita intinya pengen bikin kayak mungkin kalau teman-teman sekarang tahu ada yang namanya lingkaran, mau belajar apa. Nah, basically kita mau bikin kayak gitu dulu 2013. Nah, waktu itu kita bikin kita ngerasa bisa nih gitu karena kita sendiri di Belanda itu selama kita nganggur itu kita belajar online tuh gampang banget gitu informasi karena internet di sana cepat dan segala macam. Jadi belajar online tuh juga kita juga enak gitu dan teman saya yang basic yang nggak ada computer science dia orang financial gitu ya anak ekonomi dia bisa belajar ngoding gitu lewat internet gitu dengan course-course yang ada di mana yang di Coursera atau yang di mana yang emang mereka menyediakan course-course untuk programming. Dan mikir wah kayak gini aja kita bisa pasti Indonesia juga bisa nih kita mikir gitu sangat polos mikirnya. Kita dari Indonesia 2013 bikin startup itu Wikasa malah kita kesusahan tuh karena pada tahun itu 2013 internet belum secepat sekarang. Itu juga orang punya data nonton YouTube aja mungkin buka satu video bisa tinggal masak Indomie dulu kali ya baru bisa ngebuka satu video apalagi belajar online yang videonya ada beberapa pertemuan gitu kan. Itu susah banget. Terus yang kedua orang mau belajar online itu satu masih sangat secara habit itu belum ada. Orang tuh masih senangnya belajar offline ketemu di seminar datang ke sebuah tempat, ada makan siangnya, terus di akhir mereka dapat sertifikat gitu. Jadi kebutuhan belajar itu masih banyak, terutama belajar yang ini ya, belajar yang sifatnya soft skill gitu ya. Misalnya kayak belajar tentang editing, belajar tentang public speaking, belajar tentang apa itu belum terlalu besar kebutuhannya gitu. Dan orang datang itu pun biasanya untuk cari sertifikat untuk minta ada kenaikan gaji dari perusahaan ya misalnya gitu. Jadi yang dikejar sertifikatnya bukan ilmunya gitu ya orang-orang pada saat itu. Nah itu yang menjadi challenge. Jadi kadang seorang entrepreneur tuh emang harus bisa melihat pasar tuh seperti apa gitu. Jangan karena kita merasa kayak kita tahu gitu kan kita pernah mengalami itu kita bikin sesuatu di sini belum ada kita bikin wah pasti kita gede nih kita yang pertama gitu. Kita mikirnya gitu. Sangat polos. Jadi yang ada ya marketnya nggak ada yang membutuhkan solusi dari kita saat itu. Jadi itu pelajaran yang saya dapat waktu bikin startup adalah kita kurang cermat membaca pasar gitu. Kita membuat sesuatu yang orang-orang belum butuh pada saat itu gitu. Di antaranya gitu ya. Kalau saya juga sering lihat beberapa teman-teman startup yang dia bikin startup berdasarkan ada kita tuh yang pertama gitu. Jangan salah, pertama bukan berarti kalian yang terbaik gitu. Karena bisa jadi ya gitu, yang pertama karena nggak ada yang mau bikin itu, karena pasarnya nggak ada, basically. Itu sih pelajaran yang saya dapat dari situ. Nah dari situ saya akhirnya di startup bikin sampai 2016, sempat ganti-ganti dulu dari yang education, terus bikin yang lebih ke audio, education juga. Saya kira 2016 saya memutuskan untuk udah cabut deh gitu, kayaknya nggak jalan, akhirnya udah kerja kantoran aja deh gitu, kerja kantoran lagi, tapi pengennya masih di dunia startup gitu. Jadi waktu itu saya ikut di Kibar namanya,
Dulu kalau tahu, teman-teman kalau tahu yang program 1000 startup, nah itu yang inisiasi awalnya Kibar. Saya bikin kurikulumnya, saya nyusun kontak mentor-mentornya dan segala macam. Intinya saya masuk Kibar itu karena pengen membantu teman-teman yang lagi bikin startup yang struggling kayak saya dulu, itu ada tempat buat mereka belajar. Dan itu saya bikin startup itu dulu kayaknya mentor tuh dikit banget gitu. Karena startup juga nggak begitu banyak, jadi nggak tahu mau nanya-nanya ke siapa gitu. Akhirnya dengan adanya Kibar, program-program kayak 1000 startup gitu, dan Digitaraya juga suatu program yang kita bikin, itu kita mengumpulkan mentor-mentor untuk membantu teman-teman yang lagi bikin startup untuk di-mentoring, dikonekin ke partner-partner yang relevan dengan mereka, dikonekin dengan pemerintah karena terkait dengan masalah regulasi dan segala macam. Seperti itu. Jadi akhirnya saya banyak berkecimpung di startup di sisi mentoring gitu ya, walaupun bukan saya sendiri yang mentoring langsung kadang-kadang, tapi saya juga bantu mengkonekkan program-program yang kita buat di Kibar dan Digitaraya ke peserta dan juga mentor-mentor dan juga pemerintah gitu ya. Nah makanya emang yang dibilang dalam sebuah ekosistem startup yang baik itu adalah kalau ada sinergi dari antara pelaku-pelaku ekosistemnya gitu. Kalau yang simpelnya adalah rumusnya adalah ABCMG gitu ya. A itu academics atau ya kayak ini yang dilakukan oleh PMN sekarang gitu kan, akademisi. Karena itu di sana adalah tempat pool of talent gitu ya, yang isinya adalah orang-orang yang memang menjadi talenta-talenta muda yang akan nanti membuat sebuah startup, membuat sebuah solusi. Ya teman-teman sekarang ini insya Allah ya akan membuat sebuah solusi, membuat sebuah bisnis gitu kan. Ya sumbernya ya yang namanya startup atau bisnis kan itu lebih ke orangnya kan ya gitu. Masalah sukses, masalah modal, masalah apa itu belakang. Yang penting orang-orang di belakangnya ini, kalian ini teman-teman ini yang di sini yang akan nanti membuat sebuah startup gitu ke depan, itu sebuah bisnis yang sukses. Amin. Nah itu ya dari situ akademisi, B-nya itu bisnis atau corporate. Itu jadi perusahaan-perusahaan gede pun juga harus membantu teman-teman yang bikin startup ini, juga ada kerjasamanya gitu. Jadi kayak misalnya warung abnormal gitu kan, itu juga sebenarnya yang untung siapa dari bisnis warung abnormal ini? Yaitu ini nyebut merek nggak apa-apa kan ya Mas Ari sini ya? Kalau ya Indomie itu Boleh, sendiri. Mas. Boleh ya? Yang untung ya Indomie kan, jadi karena mereka jualannya Indomie gitu. Dan akhirnya Indomie melihat hal ini, mereka akhirnya invest ke si warung abnormal. Karena invest apa akuisisi gitu ya, kayak invest deh. Karena si warung abnormal ini adalah posisi sebagai R&D atau research-nya si Indomie. Jadi mereka suruh tes dulu nih pakai abnormal. Coba lu tes deh, bikin mie pakai cakalang deh. Tes mie rasa apa entahlah gitu, ayam geprek atau apa gitu. Kalau emang ternyata reportnya laku, si menu Indomie ayam geprek ini ya bisa jadi berapa bulan kemudian mereka bikin tuh rasa Indomie ayam geprek gitu. Nah ini yang sudah mulai dilirik oleh perusahaan-perusahaan gitu untuk bisa kerjasama. Jadi bukan competing dengan startup, sama kayak dulu gitu. Teman-teman masih kelas berapa kali ya waktu pas zaman Gojek sama Bluebird berantem tuh. Iya gara-gara berasa Bluebird jadi turun pengguna taksinya gara-gara Gojek. Ya mau gimana, udah kejadian, dan ternyata market arahnya udah ke sana, arah yang lebih pengen simple, pengen cepet, gampang gitu ya, dan lebih convenient. Ya akhirnya mereka tergerus gitu, dan akhirnya mau nggak mau mereka harus kolaborasi. Makanya sekarang di aplikasi Gojek kalian tuh ada Go Bluebird kan namanya. Nah itu juga akhirnya ya itu harus kolaborasi. Kayak gitu, itu bagian B-nya. C-nya itu adalah community. Komunitas itu penting banget. Kalau kalian bikin bisnis sendiri, itu nggak bakal bisa survive gitu ya, karena kalian harus ada kerjasama. Kayak banyak banget perusahaan-perusahaan yang kerjasama, kayak misalnya Lemonilo gitu, kerjasama sama desainer gitu misalnya. Atau ada beberapa ya kayak Uniqlo kan dia kerjasama dengan komunitas seniman-seniman gitu kan, pas launching yang di PIM 3 gitu. Nah, kolaborasi itu penting, dan komunitas itu adalah sumber utama untuk saat kalian mulai ke sebuah community. Dan juga sama kalau kalian bikin bisnis, itu gimana ya, building business is a very lonely journey gitu, sepi gitu, kayak
di mana apalagi di umur-umur kalian, di mana teman-teman kalian mungkin pada mikirnya main, mabar gitu kan, kalian bikin bisnis kayak berasa, aduh gue kayak nggak punya temen ya, nggak punya kehidupan gitu ya. Tapi kalau kalian kumpul sama orang-orang, sama teman-teman yang bikin bisnis, itu akan lebih termotivasi lagi gitu, oh ya, oh belajar banyak dari teman-temannya, oh dia sharing pengalaman dia kayak gini, oh bisa belajar. Nah, komunitas itu yang penting. Makanya nih teman-teman sekarang yang ikut program ASIK sekarang ini, mungkin abis ini jangan sampai berhenti gitu aja komunikasinya, coba kontak teman-teman yang ada di sini gitu ya. Sayangnya ini online ya, kalau offline kan bisa ketemu ngobrol gitu ya. Habis kelar, lu ada anak mana gitu kan, bikin bisnis apa, lagi pengen bikin apa, kan bisa tuh ngobrol-ngobrol. Nah, ya mungkin nggak tahu nanti gimana nanti dari teman-teman PMN bisa menggabungkan nanti, mudah-mudahan nih teman-teman di sini masuk PMN terus juga bisa saling ketemu, oh lu yang dulu ikutan ini ya, asik ya, iya gue ikut tuh berapa serinya gitu. Nah ini kalian ngobrol, terus bikin bisnis bareng deh gitu. Nah bikin community-nya juga sekalian. Oke, itu C-nya community, A, B, C, M, G. M itu media. Media itu penting banget untuk bisa bantu support teman-teman yang bikin bisnis ya, untuk disuarakan gitu. Ya ini karya-karya anak muda ini yang gimana caranya mereka bikin sebuah bisnis gitu kan, ya kayak tadi N-Pure gitu kan, lokal gitu kan, kita gimana cara mensupport produk-produk lokal. Dan kayak tadi juga storytelling-nya bagus banget N-Pure, ngomongin tentang masalah ini ingredients asli Indonesia dari petani-petani lokal gitu kan, story itu yang kuat gitu. Nah, media tuh paling jago bikin story-story gitu. Nah, jadi harus ada keterlibatan media. Jangan cuma yang diberikan adalah si perusahaan ini dapat investasi sekian M gitu ya. Kalau duit-duit doang ya real struggle-nya malah nggak diberitain. Yang dilihat kan itu cuma duitnya doang ya, nggak diceritain awal mulai berdarah-darahnya mereka untuk mencapai sampai titik itu tuh gimana, kan nggak diceritain. Itu M-nya dan G-nya lebih ke government atau pemerintah. Makanya support pemerintah tuh penting banget untuk membangun sebuah ekosistem startup gitu ya. Oke. Ya, mungkin di sini akan agak ironis karena saya tadi bilang bahwa saya kurang suka matematika, tapi setelah di startup saya mempelajari bahwa penting banget yang namanya data gitu ya. Kita nggak bisa bikin sesuatu kalau nggak didukung dengan data. Oke. Dan di sini terakhir sekarang saya di Skystar Ventures, tadi juga seperti disampaikan juga sama Mas Ari, Skystar Ventures, tadi juga teman-teman dan sempat lihat tadi ya videonya Skystar Ventures itu apa. Jadi pada dasarnya Skystar Ventures itu adalah sebuah startup ecosystem builder, terutama di lingkungan kampus UMN gitu, sisternya adiknya PMN nih gitu, kakaknya PMN gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti kuliah di UMN atau di PMN itu bisa mengakses program-program kita di Skystar Ventures. Nah, visi kita apa sih? Sebenarnya kita ingin membangun ekosistem startup yang kompeten, kolaboratif, dan jangka panjang atau sustainable di lingkungan kampus. Nah, kita punya 3 pilar utama di Skystar. Kita punya program-program entrepreneurship, diantaranya kayak program-program inkubasi, program-program kayak bedah bisnis. Jadi kita ngebantu teman-teman yang bikin bisnis di sini, UMN, untuk bisa konsultasi, bisa minta share koneksinya. Karena kita kebetulan bagian dari grup Kompas Gramedia, jadi kita juga bisa punya akses ke sana gitu, mau untuk ketemu media, atau entah mau diliput produknya, atau entah mau dikoneksikan dengan mungkin beberapa retail yang dimiliki oleh Gramedia. Kita juga punya belajar online data science, itu kan sekarang lagi kencang banget nih kalau teman-teman perhatiin. Sekarang data science itu adalah mungkin bisa dibilang sebagai suatu pekerjaan yang kedepannya tuh bakal cerah banget gitu. Data science, karena semua sekarang tuh semua berdasarkan data gitu. Ya sama, kalau teman-teman bikin bisnis pasti gitu kan, kalau kalian udah masukin di Instagram Ads, kalian bisa milih kan mau datanya, ini iklannya mau dimuncul di yang umur berapa, mungkin di daerah mana gitu kan. Itu semua bisa terjadi melakukan pengiklanan yang sangat targeted banget tuh karena adanya data dari pengguna-pengguna sosial media ini gitu. Dan yang mengolah data itu adalah data scientist biasanya kayak gitu, dan itu yang diberikan oleh DQ Lab, ilmu-ilmu belajar online tentang data science. Lalu kita juga membuat community building. Jadi kita kalau teman-teman mungkin main Satu Garing Serpong, kalau lihat di UMN itu
kita ada di gedung C, lantai 11 dan 12, itu kita ada ruang-ruang yang kita dedikasikan untuk teman-teman yang punya startup atau yang bisa nyewa juga dari luar untuk nyewa kantornya di situ. Nah, itu kita jadi ada coworking space juga, di mana nanti kita bisa connect-in antara tenan atau apa yang nyewa tempat di situ dengan ketemukan dengan mahasiswa, dengan akademisi, dan juga dengan partner-partner kita di Kompas Gramedia. Lalu yang ketiga adalah mentor network-nya. Jadi di sini kita juga punya sister company, namanya SkyStar Capital, mereka yang fokus ke pendanaan startup-startup gitu. Walaupun memang kalau di startup-startup yang hasil dari UMN ini di SkyStar Ventures memang mereka masih sangat-sangat baru banget mulai, baru bikin produknya, dan belum bisa diinvest ke SkyStar Capital. Tapi mereka paling nggak bisa, mereka membantu kita, support kita dari sisi memberikan mentor-mentor yang bisa menginspirasi lah teman-teman yang bikin startup di UMN gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ternyata nggak kuliah di UMN atau nggak di PMN, nggak usah bersedih karena teman-teman tetap bisa ikut program SkyStar Incubation atau program-program lainnya selama anggota tim teman-teman tuh adalah dari anak UMN atau PMN. Jadi makanya sekarang mulai cari-cari nih anak teman-teman yang nanti kuliah di PMN atau UMN itu siapa aja buat diteketin bikin bisnis untuk bisa dibantu oleh SkyStar Ventures kayak gitu. Oke. Ya ini kurang lebih fasilitas yang kita sediakan ya sama kayak coworking space lah ya. Yang pasti internet kita siapin, internet kencang, ada pantry, ada ruang main game, ada tempat sholat, ada ruang-ruang buat event, ada area kita juga ada outdoor area juga kan lantai 12, jadi areanya semi terbuka gitu. Dan beberapa hal yang ya standar sebuah coworking space lah ya. Nah ini untuk saat ini SkyStar sendiri baru berdiri dari tahun 2013, tapi kita udah punya sekitar 8 angkatan untuk yang kita inkubasi startup-startupnya. Saat ini udah ada 44 dari 8 angkatan itu, dan dari 12 dari mereka sudah mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Total itu di total mungkin sekitar 4M kali ya nilai yang sudah diberikan kepada para startup ini gitu untuk menjalankan bisnis mereka. Jadi buat teman-teman yang nanti tertarik ke program SkyStar, kalau misalnya diterima PMN atau UMN, itu kita juga kasih akses ke pendanaan. Kita sendiri tidak memberikan pendanaan ke startup, tapi kita berikan aksesnya pendanaan, terutama pendanaan dari pemerintah itu. Oke, kurang lebih itu sedikit tentang SkyStar. Mungkin di sini mau nanya juga ke teman-teman berapa banyak dari teman-teman yang belakangan ini melakukan pembelian secara online dalam seminggu terakhir? Mau resen nggak? Siapa yang pernah belanja online seminggu terakhir? Oh, Chan Marta, Desi, Izri. Oh, banyak ya. Kelvin, Dera. Pasti teman-teman belanja online ya. Ditambah sekarang juga nggak boleh keluar gitu kan, nggak bisa ke mall. Ya akhirnya kalau ada kebutuhan apa-apa ya ujung-ujungnya langsung deh pencet tab box dulu, Tokopedia dan segala macam ya. Ya, itu udah menjadi habit kita yang udah umum sekarang gitu ya, mau belanja apapun, mau beli apa pakai GoShop lah, atau misalnya untuk kebutuhan sakit udah pakai Halodoc dan segala macam, itu kita sangat dimudahkan oleh teknologi. Nah, ini yang terjadi apalagi sekarang saat pandemi gitu ya. Kalau kita lihat kegiatan teman-teman gitu ya, nggak teman-teman aja sih, di seluruh Indonesia peningkatan aktivitas, terutama pada aplikasi yang dipakai selama pandemi itu adalah masih di media sosial, masih di video streaming karena ya udah mau ngapain lagi gitu, bioskop tutup gitu kan, jadi nonton aja di YouTube gitu atau di Netflix gitu kan. Terus juga ya chatting ya karena udah nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngobrol. Ujung-ujungnya jadi ya udah harus chatting pakai WhatsApp dan segala macam. Dan yang berikutnya adalah e-commerce dan layanan antar makanan gitu. Jadi kebutuhan dasar memang komunikasi kan kita ya, hiburan dan komunikasi. Makanya ada media sosial, ada video streaming dan pesan singkat, dan berikutnya baru e-commerce dan layanan antar makanan gitu. Ini yang lagi naik banget gitu belakangan. Nah, kalau kita lihat sendiri di Indonesia kan dari datanya sendiri, ini data tahun 2021 Januari, kita tuh udah sekitar hampir 275 juta penduduk Indonesia gitu. Dan yang punya HP itu lebih dari jumlah penduduk gitu. Jadi bisa dibilang jumlah HP
orang Indonesia itu lebih banyak dari jumlah sikat gigi mereka di rumah gitu. Jadi ada yang pakai punya 2 bahkan sampai 3 HP gitu kan. Makanya jumlah pemilik HP lebih banyak daripada populasinya kita gitu. Lalu juga yang menggunakan internet juga udah bisa dibilang udah 73%, lebih dari setengah orang Indonesia yang udah punya akses ke internet. Dan populasi orang-orang yang aktif di sosial media juga udah mencapai 61%. 61%, maaf. Gitu. Dan ini tiap tahun selalu meningkat gitu. Nah, ini datanya peningkatan itu selalu terjadi tiap tahun. Populasinya meningkat 1%, tapi penggunaan HP juga lebih meningkat lagi tuh 1,2%. Sama yang orang akhirnya punya akses ke internet juga makin tinggi, terutama sekarang apalagi masa pandemi gitu ya. Kayaknya kalau nggak punya paket data atau nggak punya akses ke internet gitu kayak waduh mati gaya banget gitu kan. Jadi makanya peningkatan juga gila-gilaan. Walaupun tiap tahun pasti meningkat ya, tapi ini lebih gila lagi di tahun ini gitu karena ya kondisi sekarang gitu, sampai 15% kenaikannya. Dan yang pakai sosial media juga nambah lagi 6%. Sorry ini saya pakai data-data ya ngasih mungkin biar dapat bayangan gitu ya betapa angka-angka ini mungkin make sense atau enggak ya buat teman-teman gitu. Nah, kalau ada yang pernah dengar istilah unicorn, ada yang pernah tahu istilah unicorn nggak? Jadi unicorn itu adalah perusahaan startup yang sekarang itu dari sisi valuasinya atau nilai perusahaannya itu lebih dari 1 billion tuh berapa triliun sekarang ya? 1 billion itu 15 miliar kali ya kalau dirupiahin 1 billion itu. Nah ini adalah data-data terakhir mengenai bukan terakhir sih, data-data beberapa bulan yang lalu di akhir tahun kemarin November 2020 itu ada 12 startup di Asia Tenggara. Dan Indonesia itu menyumbang 1, 2, 3, 4, 5 unicorn gitu. Sisanya itu Singapura, ada Bigo, ada Grab, ada Lazada. Walaupun Grab nih Malaysia sebenarnya, tapi mereka akhirnya bikin PT-nya di Singapura. Terus ada Razer, ada Sea yang punya Shopee sama apa yang game itu? Aku lupa sih. Ya itu deh. Pokoknya yang Sea ini yang punya Shopee dan juga yang game itu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Singapura 5. Sebenarnya Indonesia juga udah 6 baru-baru ini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat Indonesia sendiri tanpa mereka harus go internasional, mereka tuh udah bisa jadi unicorn. Beda sama startup-startup yang ada dari Singapura, Bigo, Razer, Sea sama Grab itu mereka harus expand ya karena nggak mungkin mereka negaranya kecil banget gitu Singapura gitu kan, tapi mereka mau nggak mau harus expand ke negara-negara lain terutama di Asia Tenggara. Sedangkan kayak perusahaan yang di Indonesia aja nih, Bukalapak, Gojek, dan juga Tokopedia, Traveloka, OVO itu mereka marketnya di Indonesia gitu, nggak perlu expand ke luar negeri pun mereka udah bisa menyandang status unicorn. Makanya dengan jumlah penduduk yang gede banget itu potensinya itu Indonesia gede banget gitu, tanpa kita harus berusaha go internasional. Tapi memang untuk bisa menambahkan valuasi yang gede ada kebutuhan untuk expand ke luar negaranya sendiri gitu. Kayak akhirnya Gojek ada di Vietnam, di Singapura gitu kan, kayak gitu. Nah ini kalau lihat dari 5 unicorn yang di Indonesia sekarang ini, yang cukup 2 aja itu udah fokus ke e-commerce gitu, Bukalapak sama Tokopedia. Jadi menunjukkan betapa besarnya minat orang Indonesia, behavior kita tuh untuk belanja online itu tinggi banget gitu. Jadi nggak ada yang monopoli. Kalau dulu kan mungkin monopoli ya gitu kayak ya udah kalau perbankan siapa, kalau yang industri makanan siapa. Tapi di sekarang nggak bisa. Kita harus kompetisi dengan sehat gitu. Dan Bukalapak, udah ada Tokopedia, ada Bukalapak juga, mereka unicorn juga gitu. Nah itu yang yang menjadi seru gitu di beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi e-commerce tuh masih gede dan juga yang sektor-sektor yang mendukung e-commerce tadi gitu. Dengan kayak ada Gojek itu kan mereka mendukung juga, mereka kan ada di pembayaran juga nih, payment, termasuk OVO juga ya, masalah pembayaran. Bayangin kalau dulu masih sistem COD kan tuh wah ribet banget, tapi sejak masuknya Gojek OVO itu mempermudah sekali pembayaran secara online,
transaksi tanpa uang kertas gitu ya. Nah, makanya semua saling mendukung nih dengan adanya payment-payment kayak OVO sama GoPay ini, Tokopedia Bukalapak jadi makin kenceng gitu nilainya. Jadi ada apa ya, simbiosis mutualisme juga nih antara startup ini, walaupun memang sektornya sangat spesifik gitu, e-commerce. Ya mungkin beda sama Gojek. Gojek kan mungkin dia mau jadi super app gitu, semua disikat gitu, transportasi iya, pembayaran iya, event iya lewat ininya kan, loketnya dia tuh. Terus mereka juga sekarang bikin GoPlay, ada OTT-nya tuh kayak bikin Netflix-nya gitu. Nah, intinya e-commerce masih kencang. Dan belakangan juga ada lagi nih dari nambah lagi unicorn satu nama JNT. Itu juga membuktikan bahwa yang namanya yang terkait dengan e-commerce tuh pasti peluang untuk tumbuhnya besar banget gitu. Ya kan logistik kan salah satu yang penting kan, apalagi untuk gimana caranya kita bisa beli barang di Jakarta nyampe di Timika, Papua gitu. Nah itu kan juga mesti pikir juga tuh secara logistik seperti apa. Jadi makanya logistik itu juga bakal masih gede banget ke depan peluangnya. Kayak gitu. By the way ini saya berapa menit lagi ya, Mbak Rizka ya? Takutnya kepanjangan nih. 1 menit lagi, Mas. 1 menit ya? Oke, Yes. oke. Siap-siap. Ini sebenarnya slide-nya masih banyak, tapi ya mudah-mudahan ada beberapa yang bisa dikejar ya. Oke, nah ini juga data menunjukkan bahwa benar kan selama pandemi juga kebutuhan jasa kurir itu juga meningkat banget. Karena itu dia butuh barang segala macam, nggak bisa keluar, nggak bisa interaksi langsung dengan penjualnya, ya berarti jasa kurir ini makin meningkat. Dan ternyata orang juga, mungkin saya yakin juga nanti pas saat udah kita nggak di masa pandemi lagi, orang juga udah menemukan kenyamanan belanja, ya udah nggak usah keluar rumah, nggak usah kemana, tinggal online aja gitu kan. Semua akan mau nggak mau kebiasaan kita akan berubah semua nanti setelah pandemi ini, dan dengan adanya teknologi. Nah, cuman jadi tantangan di Indonesia adalah sekarang masalah logistik tadi kan. Kalau bisa dibilang dibanding negara-negara Asia lainnya, Indonesia yang paling ribet prosesnya gitu. Ya karena mungkin dibandingin negara lain, Indonesia kan negara kepulauan ya gitu. Jadi kalau kayak di Cina gitu segampang banget gitu kirim barang dan segala macam, Malaysia apalagi Singapura yang negaranya kecil, Indonesia udah negaranya gede, kepulauan gitu kan. Itu yang menjadi tantangan untuk di logistik. Nah, makanya teman-teman yang kalau misal bikin bisnis, mungkin bisa start dulu mulai dari yang lokal-lokal dulu, di daerah kalian dulu gitu. Tapi kalau yang sifatnya produk, sekarang kan dengan adanya logistik dan segala macamnya, ya gampang aja kan, tinggal kirim-kirim pakai JNT atau Paxel atau apapun, itu juga udah mudah banget gitu. Kayak kirim make up beli dari Jakarta, kirim mau ke Kalimantan juga sekarang udah mudah banget. Kayak gitu. Nah, ya ini mungkin proyeksinya masih akan gede potensinya. Nah, ini sebenarnya saya mau cerita dikit tentang mentality seorang entrepreneur sih, seperti apa gitu ya. Mungkin boleh tambah 2 menit aja kali ya Mas Ari ya. Mungkin kita masuk lebih ke topik utama. Tadi kan mungkin saya ngasih gambaran nih, market Indonesia itu seperti apa sih, peluangnya itu masih gede banget gitu. Nah, tapi mulainya dari mana gitu. Sekarang kan teman-teman lagi baru-baru berencana bikin bisnis. Tapi sebenarnya mungkin teman-teman juga udah banyak banget ya dengerin ikut webinar sana sini, ikut seminar, ikut kelas-kelas gimana, tapi mungkin masih mikir gimana caranya, dan ada konsepsi pemikiran apa sih yang masih agak salah tentang entrepreneurship sekarang ini gitu. Jadi yang salah adalah kalau kita mikir kita tuh adalah orang-orang yang sangat yang diberikan mukjizat gitu. Ada kayak orang nih kayak ikut bikin bisnis kayak jalan terus gitu, bikinnya laku hoki banget gitu ini orang gitu. Terus kayak yang tadi ikutan kuis gitu, kayak wah gue nggak pernah dapet nih kalau kayak ikut gini-ginian gitu kan. Apa gue emang sial aja kali ya gitu. Sebenarnya enggak gitu. Bukan orang-orang itu punya sixth sense atau apapun gitu. Tapi mereka tuh biasanya ya mungkin kalau terkait menang door prize atau kuis mungkin itu beda lagi kali ya. Tapi kalau misalnya untuk yang bikin bisnis jalan dan segala macam itu juga itu sebenarnya ditempa oleh pengalaman. Entah pengalamannya dia sendiri ataupun dari orang-orang lain yang jadi mentor-mentornya dia gitu. Orang yang mau bertanya, mau belajar, itu yang biasanya yang lebih sukses. Terus kalau kita mikir I am Superman, gue bisa ngelakuin semuanya, gue paling tahu, gue paling jago, itu juga salah. Adalah yang benar kata adalah Justice League ya, atau mungkin kalau Marvel Avengers-nya lah ya,
kalian butuh tim gitu, nggak bisa kalian sendiri ngalahin Thanos gitu. Ya kalian butuh teman-teman yang lain untuk bisa membuat sebuah bisnis itu berjalan. Sama itu gue seneng ngambil resiko gitu. Wah gila, ngambil resiko memang butuh kekuatan untuk kalau misalnya ada resiko-resiko yang hadir, tapi sebenarnya resiko-resiko itu bisa dikalkulasikan sebenarnya. Jadi makanya dengan teman-teman bisa belajar mengenai data, mengenai perkembangan market, perkembangan pasar, perkembangan tren seperti apa, itu membantu teman-teman untuk bisa mengkalkulasikan resiko-resiko tadi gitu. Kalau apa-apa main hajar sikat karena bapak gua tentara, ya mungkin jangan juga gitu. Tapi semua harus ada kalkulasinya. Siapapun kalian gitu ya. Mau backingannya siapa juga pun tetap perlu adanya kalkulasi. Terus kalau mikir, wah kalau udah bikin ide nih, wah ini ide gua nih, gua bakal ini, wah gua nggak sampai mati nggak akan gua lepas ide ini. Akan jadi precious banget buat gua gitu. Nggak, harusnya our precious. Again, lagi-lagi balik lagi. Ini masalah teamwork gitu. Nggak bisa kalian mikir sesuatu itu karena ini karena gua pengen, ya ini jadi ide gua, dan kalian nggak bisa dibantah idenya gitu. Ya bisa jadi teman-teman kalian tuh punya lebih pengalaman lebih untuk mengerti marketnya. Mungkin nggak ngerti di bagian bikin produknya, tapi dia ngerti marketnya. Dia tahu cara deketin calon pembeli itu kan kayak gimana, bikin gimmick-gimmick promosi seperti apa. Mungkin kalian nggak mungkin kan tahu semuanya kan. Kalian butuh tim. Dan untuk ide itu jangan sampai kalian itu eh, kaku gitu dengan ide, tapi nggak terbuka untuk ide-ide atau saran-saran yang lain. Dan jangan it's all about me, tapi itu juga gimana caranya kalian bisa kerjasama gitu. Nah ini mungkin panjang sih sebenarnya saya siapinnya, tapi mungkin bisa yang Mungkin nanti saat sesi tanya jawab Mas, mungkin bisa nanti ada yang diambil dari sini ya. Boleh. Oke. Kurang lebih sih dari saya gitu. Ini udah mulai banyak nyoret-nyoret juga, mungkin udah bosan kali ya. Jadi saya stop dulu, nanti kalau ada yang tanya silakan bisa kita ditanya jawab. Thank you. Oke, thank you banget ya Pak Okta atas share-nya. Nggak apa-apa Pak Okta, nanti kita mungkin aja ada teman-teman nih yang penasaran lebih detailnya kayak gimana sih. Nah, sebelum ke Kak Devina, mungkin aku mau kasih tahu dulu ya teman-teman. Jadi, tadi kan kita udah games tuh, dan ada beberapa yang dapat nih. Nah, kita ada hadiah lagi nih, kita bakal bagi hadiah-hadiah lagi, e-voucher juga senilai 50.000, dan satu hadiah menarik juga nih dari Npure nih. Tapi yang kali ini lewat pertanyaan, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya ke Kak Vina ataupun ke Pak Okta, itu boleh banget untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang udah ada, dan nanti kita bakal bacain nih. Nah, dari semua pertanyaan itu, kita akan pilih nih, mana sih pertanyaan yang paling baik. Nah, nanti yang paling bagus, yang paling baik, nanti pertanyaan kita bakal kasih hadiah nih. Nah, sekarang boleh kita dengerin sharing dari Kak Vina dulu? Halo Kak Vina. Halo. Iya Kak Vina. Oke deh. Mau ditampilin website Npure-nya atau Kak Vina mau kenalan dulu? Aku sambil ini kali ya, aku lihat Pak Okta sharing slide, terus aku kayak, oke, aku present sedikit soal ini kali ya, soal company profile-nya Npure kali ya, sedikit ya. Boleh. Oke, tapi sebelumnya aku perkenalkan, bentar, aku sharing slide dulu deh, biar enak. Bentar ya. Kelihatan kah slide-ku? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Halo, selamat sore semuanya. Jadi, perkenalkan, aku Devina Wijaya. Bisa panggil aku Vina. Aku sebenarnya kalau perkenalkan diri, sebenarnya tadi Rizka udah sempat sharing juga kalau aku sebenarnya juga lulusan dari UMN sebelumnya. Aku sebenarnya juga mirip sih sama Pak Okta, nggak ada background entrepreneur juga, nggak ada background bisnis juga. Jadi aku tuh lulusan DKV, waktu itu di UMN masih ada DKV sinematografi. Terus aku juga sempat kerja sebagai HR di salah satu property company.
sempat kerja juga di media company, kebetulan beauty company, tapi Jepang gitu. Dan saat ini aku sebagai co-founder dan juga CMO dari Enpure. Nah, mungkin di sini buat teman-teman yang belum tahu Enpure apa, atau mungkin kayak baru pertama kali lihat Enpure, biar kita enak nih ngobrol-ngobrolnya nanti, mungkin kalian bisa coba dulu kali ya, coba cek Instagramnya Enpure Official, biar kebayang nih sebenarnya ngomongin apa sih, produk apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, tadi mungkin kalau misalnya kalian udah nonton videonya yang udah diputerin juga sama Rizka, oke, nah ini nih untuk Enpure. Wait, sebentar ya. Nah, jadi untuk Enpure sendiri, teman-teman, kita itu natural local skincare. Jadi kalau misalnya kita ngomongin local skincare kan banyak ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya natural juga sebenarnya banyak. Tapi apa sih yang membedakan kita sama yang lain? Nah, kita itu udah ada sejak tahun 2017. Dan kita itu bedanya sama yang lain adalah kita itu mengambil key ingredients dari petani lokal kita. Jadi kita nggak cuma sembarang menggunakan natural ingredients, tapi benar-benar fokus ambil dari petani lokal kita. Nah, mungkin tadi juga yang menyambung dari yang Pak Okta bilang, kalau sebenarnya story dari sebuah brand itu penting banget. Karena aku juga belajar sih, ketika kita bikin bisnis, yang kita jual itu selain produknya juga kita jual emosinya nih, teman-teman. Kita juga jual emotionnya. Jadi nggak cuma produknya doang, tapi harus ada ceritanya juga nih yang kalian jual ke customer kalian, sehingga customer kalian itu akhirnya loyal sama produknya kalian. Nah, untuk Enpure sendiri, kita itu produknya, karena kita kebetulan skincare, kita tuh juga udah BPOM, halal, dan yang membedakan kita adalah kita itu dermatologically tested dan juga non-toxic ingredient. Nah, ketika kalian itu membuat brand, mungkin yang bisa aku note ke kalian adalah kalian tuh harus tahu nih identitas brand kalian tuh mau dibawa kemana, image-nya brand kalian tuh mau dibawa kemana, uniknya dari brand kalian tuh mau dibawa kemana. Jadi, once kalian bikin bisnis, nggak hanya bikin bisnis doang, kalian harus benar-benar bikin story itu semuanya. Nah, untuk Enpure sendiri, kita itu punya visi yang kita angkat dalam kita punya tagline, yaitu Pure Beauty in Natural Way. Terus, sebentar, ini slide-nya agak ngadet. Nah, untuk visi misinya Enpure, nah ini juga biasa ketika kalian bikin bisnis, pasti kalian punya dong visi misi ketika kalian ngebikin brand. Nah, untuk Enpure sendiri, kita tuh pengen jadi best natural cosmetic company in Indonesia. Jadi nggak cuma skincare company, tapi kita bilangnya adalah cosmetic company, karena kan kita nggak tahu nih ke depannya apakah nanti Enpure itu hanya akan fokus di skincare, atau mungkin suatu saat tiba-tiba kita ngeluarin dekoratif produk atau makeup produk gitu kan. Jadi kita sebut adalah natural cosmetic company. Dengan misinya kita ke depan jangka panjang adalah kalau saat ini sih pasti kita pengen create good quality product dari natural dan juga safe ingredients dari Indonesia. Selain itu kita juga pengen nih wanita Indonesia itu lebih confident lagi dengan looking naturally beautiful, dan juga kita di sini juga punya tanggung jawab atau responsible kepada kita punya alam. Nah, ini next mungkin sekilas gambaran soal Enpure. Jadi Enpure itu tuh untuk untuk demografinya kita tuh ada sebenarnya di seluruh Indonesia, tapi ini aku ada sedikit analisa untuk kita punya user demografi ada di sini dengan range usia di sini. Nah, biasanya juga nih teman-teman ketika kalian menjalankan bisnis, hal pertama yang menurutku cukup penting adalah kalian harus bisa menentukan target marketnya kalian. Jadi ketika mau cari cuan kan, sesuai topik kita hari ini, harus tahu dulu nih bikin bisnis apa, tapi target marketnya tuh mau kemana, umur berapa, lokasinya di mana, behavior customer kalian tuh seperti apa, jadi harus tahu dulu. Nah, untuk Enpure, saat ini sih rata-rata per bulan kita itu untuk retail package, jadi package satuan, bukan termasuk grosir, nggak termasuk reseller. Jadi di luar itu ini aku cuma kasih angka yang eceran doang, itu ada 50.000 paket rata-rata dalam 1 bulan. Ini kalau misalnya nggak ada mega campaign. Kalau misalnya ada mega campaign, pasti nambah lagi biasanya. Biasanya nih kalau kita ngomongin online, kalau mega campaign tuh kayak 88, 99, 10, sampai nanti di 12-12, nah biasanya akan ada peningkatan, karena di tanggal-tanggal cantik itu biasanya akan ada peningkatan dari segi sales. Untuk rata-ratanya per tahun, kurang lebih kita bisa menjual 600.000 package retail. Nah, ini aku kasih lihat sekilas produk-produknya Enpure. Sampai dengan saat ini kita udah jalan hampir 4 tahun.
kita udah punya 21 SKU. Awalnya pun, kalau misalnya aku bisa sedikit cerita, Empire itu berdiri pun nggak langsung bisa jadi kayak sekarang. Jadi awalnya membangun bisnis itu juga nggak gampang nih teman-teman. Di 2 tahun awal, 3 tahun awal itu lumayan struggling buat Empire kalau aku bisa cerita. Karena memang kalau mungkin nih teman-teman juga yang baru tahu Empire akhir-akhir ini, itu mungkin pasti baru tahunya tuh dari TikTok. Atau mungkin ada muncul di Instagram Ads yang kayak gitu. Nah itu pasti kalian baru kelihatannya tuh di 1 tahun belakangan ini. Karena Empire sendiri pun juga di 3 tahun awal tuh benar-benar belajar banget nih. Sebenarnya market kita tuh butuhnya apa sih? Market kita itu tuh pengennya yang kayak gimana sih? Nah, ketika kita itu menghasilkan satu produk yang benar-benar fit ke marketnya kita, akhirnya baru Empire itu benar-benar kedengeran. Nah, awal-awal itu Empire itu sempat ngeluarin kayak body scrub, sabun mandi yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kayak jalannya pelan-pelan banget. Padahal kita udah ngelakuin marketing, udah ngelakuin endorsement, segala macam. Tapi kok kayak nggak jalan-jalan gitu kan. Nah, tapi akhirnya ketika kita nge-launching satu produk, yang ini, si Empire Santala Asiatica Face Toner yang ini, yang tadi juga sempat ditampilin sama Pak Ari, untuk kalian tebak harga. Nah, ini adalah salah satu best seller kita, yang mana produk ini pun juga jadi titik baliknya Empire. Jadi pada saat kita launching produk ini tuh kayak gongnya banget nih teman-teman. Ini tuh produknya benar-benar fit ke marketnya kita. Kebetulan produk ini adalah produk yang berfungsi untuk kulit yang berjerawat. Dan ternyata di Indonesia tuh kulit yang berjerawat itu dominan dibandingkan orang yang mungkin kulitnya kering, orang yang lebih concern ke anti-aging. Nah, jadi pada saat produk ini keluar, dan waktu itu lagi booming-boomingnya juga di Korea, kita bikin yang versi lokal. Nah, ini tuh akhirnya produknya nge-boom. Nah, disinilah akhirnya jadi titik balik untuk Empire. Jadi di sini kalian juga bisa dapat sesuatu nih teman-teman. Ketika kalian ngejalanin bisnis, ketika kalian create produk, make sure kalau produk ini tuh adalah produk yang dibutuhkan sama marketnya kalian. Jadi nggak cuma asal kayak, tadi dia launching aja karena saya suka ini gitu. Nggak bisa benar-benar kayak gitu, nggak bisa terlalu idealis. Kalian juga harus lihat ke marketnya kalian. Ini juga ada beberapa produk lainnya kita, ada yang Marigold Series, terus ada juga ini yang aku sempat cerita ada aloe vera. Ini dulu zaman-zamannya ada aloe vera, kita juga sempat keluarin aloe vera. Karena pada zaman itu, pada tahun itu tuh aloe vera lagi naik-naiknya. Nah, kita juga keluarin tuh. Karena memang kalau misalnya kita ngomongin bisnis, itu kita harus ngikutin tren banget nih, teman-teman. Nah, ini so far untuk Empire kita udah ada di beberapa offline. Memang belum toko sendiri sih. Hopefully kita bisa punya toko sendiri nantinya. Tapi sekarang kita udah kerjasama kayak di Ion, kayak di Sociala, di K Collection, di KGV. Ini kalau misalnya kalian jalan-jalan ke mall, pasti kalian sering lah ya lihat offline-offline seperti ini. Dan kalau untuk online, nah ini nih sesuai dengan topik kita hari ini juga. So far kita itu udah masuk di hampir semua e-commerce ya teman-teman. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, di Lazada, di Blibli juga ada, di Sociala dan juga Beauty Hall Indo. Nah kita sendiri pun menentukan si marketplace ini tuh nggak sembarang ya teman-teman. Pasti juga kita pilih nih, karena kan produknya kita skincare. Oh marketnya kita kan lebih ke cewek-cewek. Apa sih e-commerce yang lebih relate ke cewek-cewek gitu kan? Yang pertama pasti kalau misalnya ngomong skincare, lebih ke Sociala, lebih ke Beauty Hall Indo. Tapi kalau marketplace yang gede-gede apa nih? Yang pasti kan Shopee nih, karena kan biasanya kalau cewek-cewek belanjanya pasti ke Shopee. Tapi ternyata ada juga e-commerce lainnya, kayak Tokopedia, Lazada, sama Blibli. Mungkin kalau tanya kayak, Kak, kok belum ada JDID sih? Karena mungkin ternyata marketnya Empire tuh belum banyak di JDID. Nah, daripada kita membuang-buang man hour terlalu banyak kan, jadi kira kita fokus ke 6 marketplace ini. Selain itu juga untuk online, kita juga udah punya kurang lebih 123 official resellers yang ada di seluruh Indonesia. Jadi untuk jualannya pun kita selain ada offline, selain ada online, kita juga punya reseller nih teman-teman. Dan juga kita juga ada jualannya juga ada di website. Jadi benar-benar nih kita kayak, nih kalian mau belanja di mana nih, kalian mau nyamannya di mana nih, kita ada gitu. Terus yang aku bisa share juga sekilas, ini ada beberapa digital assetnya kita. Kalau kita ngomongin bisnis saat ini ya teman-teman, pasti nggak akan lepas dari yang namanya digital asset, apalagi sosial media. Nah untuk saat ini sih Empire udah punya hampir semuanya ya yang lagi tren-tren saat ini. TikTok ada, Instagram ada, YouTube ada, website juga ada. Terus kita juga, tadi kayak Pak Okta juga sempat bilang, kita tuh kalau ngejalanin bisnis tuh harus community-nya kenceng. Harus relation-nya kita kenceng, karena kita juga dibantu nih sama media publication salah satunya.
Ini ada beberapa media publication-nya Anpure. Dan ini juga ada, kita juga sempat kerjasama sama beberapa KOL hingga saat ini. Kalau misalnya cewek-cewek di sini yang relate to beauty, aku yakin pasti pada kenal-kenal nih, siapa aja nih KOL-KOL yang ada di sini. Nah, so far mungkin itu dulu kali ya Rizka ya, yang bisa aku share sekilas soal Anpure. Thank you. Thank you, Kak Vina. Wah, menarik banget sih Anpure ini. Nah, aku ada lihat di chat nih udah banyak nih Mas Ari yang mau nanya-nanya nih. Ini kayak gimana nih kita aturnya Mas Ari? Ya, mungkin saya akan pilih dulu satu pertanyaan dulu tadi dari Ruth ya, soal mungkin ini saya tujukan ke Pak Okta ya, soal bisnis startup ini kan lagi hype banget nih. Nah, gimana nih prospek ke depannya? Lalu gimana membuka bisnis membuka bisnis itu sebenarnya mudah gitu, tapi mempertahankannya yang berat. Nah, terus inovasi apa yang perlu dilakukan? Nah, mungkin Pak Okta itu dulu, Pak. Oh, langsung dijawab aja berarti ya? Langsung aja, Pak. Yes. Ini pertanyaan tentang kedepannya ya, startup ya? Ya. Ya. Kalau startup sih saya rasa masih bakal makin tambah kencang lagi ya. Maksudnya buktinya aja dengan di masa pandemi kayak gini gitu ya, di mana mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mengurangi karyawan, terus juga investasi juga di bisnis-bisnis yang retail gitu kan, yang maksudnya yang ada bangunannya gitu kan, kayak restoran atau apa, itu lagi menurun banget. Apalagi yang lagi paling kena ini kan ini pariwisata ya. Itu ya, itu juga lagi. Tapi kalau misalnya industri startup sendiri, kalau yang fokus teknologi justru makin kencang gitu. Terbukti kalau dari data belakangan adalah investasi yang masuk ke perusahaan-perusahaan startup itu justru lagi lumayan tinggi-tingginya nih beberapa tahun ini gitu, investasi ke perusahaan. Cuman sekarang bedanya adalah kalau dulu kalau kita dengar gitu kan, kalau namanya invest ke perusahaan itu banyak yang namanya bakar duit gitu kan, istilahnya gitu. Iya, misalnya kalau dengan istilah bakar duit ya jadi kayak Gojek gitu di awal, Tokopedia gitu di awal-awal mereka bisa ngasih diskon gila-gilaan segala macam, tapi mereka sendiri belum punya untung gitu. Maka banyak memakai duit dari investor mereka untuk promosi, untuk ngasih diskon, untuk tujuannya untuk membesarkan user mereka gitu, penggunanya mereka. Nah, itu sekarang investor udah mulai hati-hati banget kalau yang kayak gitu-gitu, yang ngasih duit buat dibakar. Nah, sekarang mereka lebih lihat ke value-nya. Itu kasusnya terjadi gara-gara, kalau pernah tahu WeWork gitu ya, co-working space yang dari Amerika, di Indonesia juga ada beberapa tuh WeWork, yang bikin investor juga jadi hati-hati banget untuk invest tuh gara-gara itu. Jadi mereka benar-benar fokus ke yang mana startup yang memang punya database-nya tinggi gitu, bisa punya income yang jelas gitu. Nggak hanya sekedar bakar duit. Nah, itu sih. Dan industri yang tetap yang paling gede ya memang itu tadi masih yang terkait dengan e-commerce tadi. Dari sisi kan e-commerce kan pasti banyak kebutuhannya kan, kayak logistiknya, kayak tadi Anpure kan pasti ada butuh kerjasama dengan logistik ya, misalnya kayak pengirim-pengirimannya itu, terus dengan mungkin ada gudang atau mungkin dengan e-commerce-nya seperti itu. Jadi peluangnya masih gede sih ke depan startup, tapi cuma memang kompetisinya juga lumayan berat. Makanya kalau saya lihat untuk awal-awal kita bisa main di lokal dulu gitu, skalanya. Mungkin kalau nggak langsung nasional, tapi bisa mungkin skala daerah dulu di Jawa Barat, ya misalnya tinggal di Jawa Barat ya di Jawa Barat, bisa mungkin ke Pulau Jawa dan Bali, baru ke Sumatera dan lain-lain. Itu mungkin untuk ngetesnya pasarnya gitu, seperti itu bisa. Cuman ya itu dia, kompetisinya bakal challenging, tapi saya rasa peluang itu akan tetap ada, tetap besar, terutama kayak tadi, selama kan bisa pinter ngelihat market, ngelihat data gitu kan. Tadi Anpure juga dijelasin sama Ivina juga bahwa ya itu mereka juga harus lihat marketnya dulu. Mereka 3 tahun belajar gitu kan. Itu strategi yang paling benar sih gitu. Jadi nggak main hajar nekat kirim aja produknya di luar, tapi lihat kayak gimana ya. Maksudnya ya kalau mental startup sebenarnya seperti gitu sih. Ya udah hajar dulu, nanti lihat responnya seperti apa, tapi jangan langsung skalanya gede, harus skalanya kecil dulu gitu.
dari situ bisa mempelajari, oh kira-kira kurangnya di mana gitu. Baru setelah itu bisa mikirin strategi ekspansi yang lebih besar lagi. Begitu udah dapat validasinya itu. Jadi validasi itu penting banget sih untuk sebagai seorang entrepreneur untuk cari tahu gitu ya. Jadi kita kalau bikin perusahaan tuh selalu bertanya-tanya terus gitu, hipotesa terus nih kira-kira kalau kayak gini gimana nih, kalau gimana, terus ada data yang mendukung nggak gitu. Oke, datanya bilang ini oke, kita coba dulu. Oh, kalau gagal udah kita cari cara lain seperti apa. Kayak gitu sih. Mungkin Ya, itu menjawab juga tentang inovasi ya. Kan itu pertanyaannya inovasinya harus sebulan sekali, setahun sekali. Tapi kalau dengan jawaban Pak Okta itu sebenarnya inovasi itu sebenarnya harus lihat data dan kalau tadi saya dengar betul, dari Devina juga lihat tren ya. Jadi betul, bukan soal berapa kalinya, tapi kita harus apa ya? Harus aware sama keadaan gitu ya. betul. Jadi kalau tadi Devina ada apa angka bagus bisa 88, 11, 11 Iya, gitu. Ya, kita nggak bisa nunggu itu, tapi kita harus siap betul. gitu ya. Betul. Atau Kalau mungkin kita saat bisa ada create sendiri sih, Pak. Atau mungkin kita juga ya, bisa create sendiri kan. Kita bikin demonya, kita bikin promonya kita sendiri gitu. Misalnya kayak 55 tapi versi kita gitu. Tapi kesannya besarnya kayak 99 kayak gitu-gitu loh. Jadi emang kita harus pintar-pintar cari peluangnya. Iya. betul, betul. Dan harus Dan relevan sama marketnya tadi, makanya Enpure kan dia relevan banget, dia lebih ke wanita Indonesia. Terus jadi kita benar-benar harus tahu banget nih market kita seperti apa sih yang mereka rasakan. Kita tuh harus punya empati yang tinggi banget sebagai seorang entrepreneur, kayak sebenarnya kebutuhannya itu apa sih, apa yang menjadi keresahan mereka, goal-nya apa gitu kan. Kalau Indonesia kan mungkin resah karena ya mungkin daerah tropis gini, mungkin kulit udara lembab, kulit seperti apa. Nah, yang kayak gitu tuh mesti kita pelajari, nggak bisa kita plek-plek ngambil make up dari Korea gitu kan. Ya karena ininya juga beda kan, kondisi alamnya juga beda gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu mesti sangat kita pahami gitu. Jangan bilang, wah karena artis Korea pakai ini, dia promonya kayak begini, diplek-plekin gitu. Ambil ya nggak bisa kan. Ya harus mengerti banget marketnya sih. oke. Intinya entrepreneur itu tidak ada rumus baku ya Pak ya. Tidak ada yang bisa dikopi langsung gitu ya. Ya, Oke, sebenarnya paling gampang mulai dari mengerti, memahami, berempati terhadap user kita tuh yang paling utama. oke. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Ruslina Singombing. Nah, ini mungkin saya mau tanya ke Devina nih, karena sepertinya dia sudah punya pengalaman atau sudah punya bisnis gitu ya. Satu soal nanya bagaimana sebagai owner ini menyatukan visi misi perusahaan. Lalu kedua, lebih baik mana dulu nih, branding dulu atau selling dulu. Terus yang ketiga adalah untuk bisnis reseller ini gimana cara nge-branding produknya. Nah, mungkin Devina lebih banyak pengalaman di sini. Silahkan. Oke, bentar. Ini aku agak panjang ya pertanyaannya. Oke, yang pertama Panjang, menyatukan panjang. visi-misi Visi misi. perusahaan ya dengan Yes. para karyawan. Oke. Yes. Nah, kalau aku sendiri sih di sini karena ibaratnya kayak aku pun sama karyawan tuh kayak jarak umur kayaknya nggak terlalu jauh ya. Jadi aku pun nge-treat karyawan, karena mungkin kita juga startup kali ya Pak ya. Kalau ini mungkin aku bisa share karena kita startup jadi loh. Kalau aku sendiri ketika akhirnya ada karyawan baru, pasti aku benar-benar kayak memperkenalkan perusahaanku apa, visi misiku apa, dan aku tuh tujuannya mau kemana sih sebenarnya gitu loh. Jadi memang mereka ketika masuk ke sini pun kayak tahu gitu loh emang sebenarnya Enpure mau kemana. Jadi kita jalannya nggak sendiri-sendiri sebenarnya. Nah, terus di saat mereka gabung ke kita pun kan pasti kayak nggak mungkin langsung mereka bisa ngikutin flow-nya kita dong, nggak mungkin mereka bisa langsung kayak ngikutin visi misinya kita dong. Nah, menurutku kita sebagai business owner harus pintar-pintar nge-treat karyawannya kita, harus pintar-pintar nge-treat kita punya staff gitu loh. Kalau aku sendiri sih nge-treat karyawanku tuh kayak teman sih sebenarnya, walaupun kita teman, di kerjaan tetap harus profesional gitu loh. Jadi di kerjaan kita tetap ada sopan santunnya, tapi di luar itu kalau misalnya kita mau ngobrol atau mau apa juga lebih enak sebenarnya. Jadi mereka pun nggak kaku sama kita. Dan aku sendiri selalu nge-treat karyawanku pun juga kalau misalnya di sini tuh nggak ada siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Semuanya itu boleh kasih masukan asal itu untuk kebaikan perusahaan. Gitu, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, sampai akhirnya nanti akan ada rasa memiliki gitu loh Pak. Jadi kalau ketika karyawan itu ada rasa memiliki, pasti mereka itu akan nyatu banget nih sama brandnya kita, sama perusahaannya kita. Mungkin itu kalau yang bisa aku share. Oke, nyambung. Itu tentang branding selling nih kan, karena Vina juga lulusan DKV ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk branding dan selling, ini juga sebenarnya aku bisa share berdasarkan pengalamanku di Enpure.
Jujur kalau untuk awal-awal banget Empire berdiri, fokus kita di selling banget. Karena ibaratnya kita kayak baru kan Pak, waktu itu 2017, terus masih belum banyak local brand. Di pikiran kita tuh, oh ini kayaknya bisa nih pasti sellingnya kenceng nih, gitu-gitu segala macam. Jadi fokus awalnya kita tuh adalah ke selling. Tapi ternyata setelah 2-3 tahun berjalan, kita mulai ngerasa nih, kok Empire nih stuck ya, kok perkembangannya tuh nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Akhirnya kita evaluasi lagi. Mungkin kalau ketika seseorang di titik stuck ketika ngejalanin semua brand, itu bisa pilihannya dua. Antara akhirnya dia evaluasi, pertama dia evaluasi, kedua dia tutup perusahaannya. Biasanya kayak gitu, kalau misalnya udah stuck terus nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu loh. Nah, waktu itu Empire evaluasi, dan ternyata kesalahannya kita adalah branding. Nah, hampir 1 tahun belakangan ini, kayak udah hampir setahun belakangan ini deh, kita benar-benar fokus banget sama yang namanya branding. Dan aku merasakan impact yang menurutku tuh sangat positif sih terhadap perkembangan Empire. Jadi di sini aku mungkin bisa bilang, ketika kalian itu ngebangun sebuah bisnis yang mana duluan, menurutku harus jalan bareng sih teman-teman. Jadi jangan mengikuti kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau bisa kalian ngelakuinnya itu bareng menurutku. Karena ketika kalian itu brandingannya bagus, ternyata jadi dari segi selling pun produknya juga bagus, pasti customer kalian tuh bakal inget terus nih sama brandnya kalian. Nggak akan ketimpa sama brand lain yang baru muncul juga gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma ya udah produknya bagus, tapi secara branding juga nggak diingat orang. Ketika ada produk baru yang mungkin juga sama-sama bagus, yang ada brand kalian tuh malah ketimpa, malah ketutup gitu loh. Jadi menurutku tuh branding juga penting banget. Gitu. Oke, mungkin saya nyambung ke Devina nih, karena ada pertanyaan juga dari Evanti. Dalam memulai bisnis ini, untuk jadi reseller itu, reseller ke brand yang lain dulu atau langsung buat brand sendiri? Nah, kalau pengalaman Devina gimana? Oke, nah ini juga sebenarnya sih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya Pak ya. Tapi kalau aku pribadi sih dulu pertama kali tuh justru jadi reseller, tapi bukan reseller brand beauty. Jadi ya cuma reseller produk apapun gitu loh intinya. Kayak cuma produk yang lucu-lucu kan, kalau anak perempuan waktu kuliahan gitu suka jualan barang-barang yang unik-unik gitu kan biasanya. Nah itu cuma sekadar biar aku tuh tahu nih, oh ternyata tuh jualan tuh kayak gitu ya. Oh ternyata di e-commerce tuh kayak gitu ya. Cuma just itu, cuma aku kenal, oh ternyata tuh bisnis tuh seperti itu toh gitu. Jadi bukan yang emang dari awal tuh jadi reseller satu brand beauty. Nah di sini pun sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ketika kalian itu mau jadi reseller dulu atau ngebangun bisnis dulu. Balik lagi nih, tergantung ke kaliannya. Kalau misalnya kalian ngerasa emang konsep dari brand kalian ini udah matang, terus kalian juga punya budget yang oke, yang cukup gitu kan untuk bangun sebuah brand, monggo silakan boleh dijalanin bisnisnya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh kayaknya budgetnya juga masih pas-pasan nih, konsep pun juga kayaknya masih ragu-ragu, dan kalian pun juga ngerasanya kayak jujur misalnya mau bikin bisnis skincare, tapi skincare aja aku nggak ngerti-ngerti banget ternyata gitu loh. Ada alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian jadi reseller dulu. Jadi kalian belajar dulu nih, kolamnya tuh sebenarnya kayak gimana sih persaingannya dari brand beauty itu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin brand beauty itu tuh nggak secantik namanya gitu loh. Di dalamnya pun juga banyak kan persaingannya seperti apa, kotor-kotornya seperti apa gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak yakin dengan apa yang mau kalian jalanin, nggak apa-apa. Jadi lebih baik kalian jadi reseller dulu biar kalian tahu dulu nih kenyataan di pasar, di lapangan tuh seperti apa sih gitu. Oke, thank you nih. Wah, ini jawaban Devina cukup menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang lain juga nih ya. Oke, saya mungkin ke Pak Okta lagi. Ini ada pertanyaan dari William Karen dari Pontianak. Dia punya bisnis jual ikan arwana. Nah, terus dia udah sampai jual ke beberapa negara nih. Nah, beberapa teman membangun bisnis juga, udah berjalan 2 bulanan, tapi saya bingung gimana supaya bisa buka cabang just tip di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Nah, tanpa takut, ya mungkin ini masalahnya adalah ketakutan ya. Gimana nih caranya biar bisa buka cabang gitu ya, atau just tip tadi. Mungkin tapi tadi katanya udah sempat jual ke luar negeri segala, itu berarti udah jalan dong sebenarnya. Jadi saya agak bingung. Iya. Ini bukan just tip, tapi ini karena dia kerjasama mungkin Pak. Dia kerjasama sama teman. Mungkin yang ditakutinnya nggak tahu nih, faktor kepercayaan mungkin ya. Padahal tadi kan Pak Okta bilang kita butuh kolaborasi ya Pak ya. Iya dalam benar. Bangun bisnis ini.
Ya, mungkin dari situ mungkin bisa lihat juga kalau makanya enaknya dengan community ini gitu kan. Karena kan kalau kita mau buka cabang, berarti kita harus punya karena itu kan resiko kita harus mendeploy atau menempatkan orang lah di situ kan. Jadi kita harus tahu itu siapa bisa kita percaya gitu kan. Nggak mungkin kita akan boyong setengah tim kita ke setengah ke cabang tersebut gitu kan, karena kan ada pertimbangan lain, harus masalah dia dengan rumahnya dan segala macam kan. Ya satu caranya adalah dengan tadi itu dengan lihat komunitas di sana, siapa yang kira-kira punya punya visi yang sama dengan kita, siapa yang punya value. Jadi nggak hanya visi tapi value kita sendiri itu terhadap bisnisnya apa sih? Apakah karena gini, saya melihatnya gini, ini juga mungkin terkait dengan jawabannya tadi yang disampaikan ke Vina gitu ya, dan juga dari pertanyaan tadi siapa gitu yang mengenai kayak gimana sih milih tim, gimana sih nyari karyawan gitu kan saat mulai gitu kan. Kalau saya pernah belajar gitu ya, secara dasar manusia itu punya 3 hal gitu dalam hidupnya saat mereka ingin entah memulai bisnis atau bekerja untuk orang gitu. Jadi 3 motivasi itu adalah head, heart, sama wallet gitu. Head itu adalah mereka yang suka dengan challenge gitu ya, mereka suka tantangan bisnis. Ada yang emang heart karena mereka punya hati gitu ya, karena mereka pengen kayak tadi, misalnya mungkin gabung ke Enpure karena saya rasa banyak wanita Indonesia yang di luar sana yang merasa tidak percaya diri, saya pengen mereka empower mereka untuk dengan punya produk seperti ini, mereka juga lebih percaya diri tanpa mereka harus merasa rendah diri misalnya gitu. Itu heart, pengen ngebantu lebih banyak orang gitu ya. Pengen lebih banyak empowering gitu kan, itu kan yang kata-kata orang yang emang kerja dengan hati gitu motivasinya. Tapi ada juga dengan wallet, dan itu sangat normal. Karena ya pengennya adalah karena pengen tadi, mungkin karena dengan kata cuan ini juga bisa jadi salah satu motivasi gitu kan. Nah, tapi itu gimana cara kita bisa tahu dengan waktu singkat? Kan nggak mungkin kan dengan, "Oke, lu tujuan apa?" Ya nggak mungkin, kita pasti harus butuh pendekatan dulu, ngobrol dulu gitu kan. Ya penting untuk mengetahui motivasi tadi. Nah, dengan adanya kita berkomunikasi, ngobrol dengan di komunitas seperti itu, jadi kita bisa aja tadi kayak tadi Mas Ardi bilang, kita dengan tadi temenan dengan orang di komunitas mana, bilang, gue mau bikin kayak gini, kayaknya value lu sama deh sama gue ya. Sebelumnya pasti digali dulu kan, value lu apa sih dalam bikin bisnis ini dan segala macam. Baru setelah kita lihat, oh ternyata orang kayak gini, baru kita ajukan coba aja kerja sama. Gue mau buka cabang nih di sini, kira-kira lu mau handle nggak cabang ini gitu misalnya, seperti itu. Kayak gitu sih. Terutama kan emang ada orang-orang tuh emang yang itu dia. Kadang bisnis bisa sama, kayak kopi deh gitu. Banyak banget kan yang kopi-kopi sekarang bikin gitu kan, atau mungkin ayam geprek gitu. Pasti yang membedakan adalah masalah sistemnya kan, gimana caranya orang-orang itu bisa membangun sistem di perusahaan itu gitu. Nah, sistem itu yang coba dibantu untuk dikembangkan ke company itu. Jadi saya rasa seorang bisa bikin cabang yang banyak itu pasti kan sistemnya berjalan gitu, dan tanpa tanpa berdarah-darah terlalu jauh, tapi mereka udah punya sistem yang ditempatin, udah buka cabang di mana aja, selama sistemnya udah selalu itu saklek dan simple gitu ya, mudah dimengerti, saya rasa sih itu bisa gitu. Makanya mungkin dari tadi siapa yang nanya di Pontianak, mungkin sistemnya dulu dipikirin sistemnya tuh bakal kayak gimana tuh kalau sebuah cabang, kira-kira bisa diimplementasiin nggak di daerah lain gitu dengan kondisi alam atau kondisi orang-orang yang ada di sana gitu. Ya, ini William juga kasih ini, ya intinya dia mungkin yang jadi kesulitan adalah mencari orang yang bisa dipercaya gitu ya, untuk di tempat lain gitu. Ya memang ini butuh proses mungkin ya, ini nggak bisa instan banget gitu ya, kecuali memang kamu sudah kenal orangnya gitu ya. Tapi kalau orang baru, ya tadi lebih baik sebenarnya komunitas ini juga kadang-kadang bantu menjaga integritas seseorang ya Mas ya. Benar. Karena kalau udah komunitas kan biasanya saling kenal tuh. Kalau udah namanya jelek di komunitas udah susah banget dia mau kembang kemana-mana. Nah itu dia, makanya seperti itu kita lebih gampang mengontrolnya kalau kayak gitu orang-orangnya dari situ. Oke, sip. Ini pertanyaan cukup banyak, tapi mohon maaf ya, saya akan sedikit dirangkum-rangkum supaya kita bisa cukup waktunya juga. Nah, saya tadi sudah menemukan, sebentar. Ini buat Devina. Sebentar ya Devina ya, ini saya udah ketutup yang lain jadi hilang. Oh, ini dari Kelly Claudia. Bagus pertanyaannya. Yes, berarti antusias ya.
ini Kelly Claudia, ini mungkin yang saya mau tanya ke Devina ini soal penentuan harga produk. Ya, ini supaya Nah, itu selalu jadi tantangan tuh. ya harga produk ini nggak bikin rugi, tapi nggak terlalu mahal buat pelanggan. Apalagi kalau saya lihat Enpure ini cukup unik nih ya, untuk produknya ini pesaingnya nggak sedikit gitu ya, apalagi banyak dari luar negeri, tapi bisa eksis gitu. Boleh diceritain? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk menentukan harga, kalau di bisnis sendiri, terutama di skincare, kita tuh pasti harus hitung dari COGS-nya. COGS tuh sebenarnya kayak nilai modal barang itu sih, dari packaging-nya, dari bahannya, biasanya gitu kan. Kita harus tahu dulu nih, harga COGS itu sebenarnya berapa sih, gitu kan. Nah, untuk menentukan harga pun, sebenarnya itu nggak ada yang namanya harganya kemahalan, harganya kemurahan. Sebenarnya balik lagi tergantung target market-nya kalian. Kalau misalnya nih target marketnya kalian itu kelas A, kalian bisa tuh jual harganya yang memang 500.000, tapi mungkin buat kelas A 500.000 itu murah sebenarnya, nggak mahal juga, biasa aja gitu kan. Tapi kalau misalnya target market kalian adalah kelas B misalnya gitu kan, tapi kalian jual harganya 500.000, nah mungkin buat kelas B, oh kayaknya lumayan mahal ya dengan harga segitu gitu loh sebenarnya. Nah jadi hal pertama ketika kalian mau menentukan harga yang adalah kalian tuh harus tahu dulu nih target market kalian siapa. Kayak yang tadi aku bilang di awal lagi pada saat presentasi, kan harus tahu target market kalian siapa. Apakah target market kalian itu memang mungkin kelas C, kelas D, yang mungkin secara uang belanjanya pun satu bulan paling cuma 500.000 gitu kan. Nah kalian bayangin tuh ketika kalian mau ciptain skincare untuk kalian kalangan C, D, berarti harganya tuh harus berapa ya range-nya misalnya gitu. Oh mungkin kalian mau jual di harga range yang cuma 45.000, karena kan ada juga ya teman-teman skincare yang harganya segitu gitu loh. Nah kalau misalkan udah tahu, oh harga yang kalian mau sasar itu mungkin di segitu, kalian harus cari COGS-nya yang jauh di bawah itu gitu. Nah untuk menentukan harga jual pun biasanya tuh beragam. Ada yang 2 kali COGS, ada yang 3 kali COGS, balik lagi tergantung target market kalian berapa, dan kira-kira tuh proyeksi keuntungan kalian tuh mau seberapa banyak sih. Ada brand yang ketika akhirnya berdiri, tapi mungkin di awal-awal itu memang karena target marketnya adalah kelas CD, mereka tuh proyeksi secara margin tuh paling cuma mau 1 kali. Yang penting barangnya cepet habis, harganya memang masuk ke market. Tapi mungkin ada juga yang kelasnya itu lebih ke kelas A gitu kan. Nah, marginnya itu harus berkali-kali lipat, misalnya harus 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena mungkin secara promosinya pun akan lebih besar, secara ads-nya pun mungkin akan lebih besar, jadinya akan lebih berkali-kali lipat. Jadi yang paling penting adalah kalian harus tahu dulu target marketnya kalian, sama behavior dari marketnya kalian seperti apa untuk menentukan harga yang benar. Oke, nah ini ya ini masalah waktu juga. Saya akan kasih pertanyaan terakhir ya. Terakhir mungkin Mas Ari, saya mau nambahin sedikit tadi kan terkait dengan beberapa pertanyaan juga dari teman-teman di sini menanya kayak apa sih pertama kali yang lakuin itu apa gitu ya. Ya tadi sekali lagi saya tekankan kembali lagi untuk lebih memahami marketnya gitu kan. Jadi gimana kita bisa tahu dengan story orang itu, jadi kita ngobrolnya pun kita cari tahu motivasi dia apa, masalahnya dia apa, kendalanya di mana, terkait dengan produk yang sejenis yang mau ditawarkan gitu. Jadi saat ngobrol sama orang pun kita juga jangan bilang, gue mau ada ide ini nih, menurut lo gimana ya gitu. Jangan gitu. Jadi ngobrol aja biasa untuk gali informasi dulu, untuk mengetahui apa keseharian mereka tuh seperti apa gitu. Karena nanti kita bisa tahu nih dari keseharian dia, kira-kira bisa kita masukin produk kita tuh di pas bagian mananya dalam perjalanan kesehariannya dia gitu. Nah ini ada namanya istilah customer discovery itu atau customer development. Itu mungkin teman-teman bisa baca, udah banyak banget ininya sumber-sumbernya. Dan saya beruntung karena dulu background-nya media, jadi kepoan orangnya gitu kan, karena jurnalis gitu kan background-nya, jadi pengen nanya-nanya terus, pengen tahu gitu. Jadi ngobrol sama orang tuh hal yang saya suka, karena ada aja orang-orang yang mungkin nggak suka banget, ada yang nggak suka ngobrol sama orang gitu kan, agak sungkan segala macam, tapi itu harus gitu untuk mengerti customer kita. Kayak tadi contohnya mau harganya berapa ya, ini mending segmennya kemana ya, dengan nanya, sekarang lo biasa pakai skincare apa sih yang lo beli, mereknya apa, alasannya apa gitu, terus ada pernah kendala nggak dengan skincare ini yang lo pakai sekarang, kayak gitu. Jadi orang nanya dulu tentang habit dia saat ini gitu sebelum kalian nentuin plan kalian untuk produk yang kalian mau bikin itu seperti apa. Jadi
ngerti dulu motivasinya, apa challenge-nya segala macam itu, baru dari data-data yang kita kumpulin itu, dari insight-insight yang kita dapat, baru nanti kita bisa tentuin, oh ternyata mungkin kita lebih segmentasinya ke sini, atau harganya mungkin bisa segini. Nah itu sih bisa dijadikan pertimbangan. Lagi-lagi harus ngobrol dulu dengan customer. Jadi jangan sampai kita udah bikin produk capek-capek, udah ngeluarin duit banyak-banyak, tapi ternyata nggak ada yang make, itu paling menyedihkan dari sebuah bisnis gitu. Sementara ya itu dia, untuk menghindari itu kita harus banyak kepo dulu di awal. Tes pasar dulu lah ya, dites dulu ya. Ya kalau tes pasar kan ibaratnya kita udah punya produknya nih baru dites gitu, tapi kita Oh ya. mengerti pasar dulu, mengerti pasarnya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Nando dan Ruth. Saya akan jadikan satu. Thank you nih sudah raise hand. Nah, ini soal iklan. Mungkin ke Devina mungkin ya, karena Devina yang sekarang pekerjaannya di marketing. Nah, ini gimana nih cara beriklan untuk startup? Jadi dari sisi budgeting, lalu di mana harus beriklan, dan periodenya ini seperti apa beriklan. Oke, mungkin itu. Oke. Nah, ini aku tadi kan pertanyaannya lebih ke promosi kalau startup ya, Pak. Mungkin aku bisa share dari kalau misalnya ini dari beauty brand ya, karena kan memang aku kejalannya di beauty brand. Nah, kalau untuk Anpure sendiri, sebenarnya sih untuk budget promosi itu, kita memang udah ada plan 1 tahun ke depan. Jadi biasanya setiap akhir tahun tuh biasanya kita udah punya tuh proyeksi untuk tahun depan tuh, oh bulan ini tuh mau budget marketingnya berapa, produknya apa, kira-kira bakal target sales-nya berapa sih? Nah, biasanya biaya promosinya itu akan dapat dari situ biasanya. Untuk budget promosi sendiri sebenarnya pun berbeda-beda. Kayak bisa tiba-tiba gede sendiri, bisa tiba-tiba kecil sendiri, tergantung. Apakah di bulan itu kita lagi ada target atau enggak. Misalnya kayak target product launching, atau mungkin lagi ada campaign yang besar-besaran, kayak yang tadi aku bilang ada 99, 10-10. Pasti kayak gitu kan promosinya akan jauh lebih besar. Tapi mungkin di sini aku bisa share yang lebih generalnya kali ya. Kalau misalnya itu, yang aku tahu nih, dan yang aku juga tahu dari teman-teman yang lainnya yang ngejalanin brand, biasanya itu untuk promosi sih mereka normally di 10%. 10% dari kira-kira kisaran sales yang mau mereka dapetin tuh berapa sih? Nah, itu pun diambil dari angka gross margin. Jadi udah untung bersih. Nah, 10%-nya tuh yang dijadikan sebagai biaya promosi. Normally sih kayak gitu. Tapi itu bukan patokan yang benar-benar harus kalian jalanin. Lagi kayak yang aku bilang tadi, kalau di Anpure sendiri juga kita nggak benar-benar patokan ke situ. Karena terkadang ketika launching produk pun, pasti tiba-tiba budgetnya akan jadi lebih bengkak dibandingkan ketika kita lagi nggak launching produk. Gitu. Nah, kalau untuk promosi sendiri, kita pun juga macam-macam yang kita jalanin. Nggak, kalau mungkin yang paling hit sekarang kan pasti influencer marketing ya, Pak ya. Nah, kalau influencer marketing sih sebenarnya aku bisa bilang sekarang kayaknya memang harus dijalanin sih teman-teman. Kalau mungkin kalian ngecek kalau KOL Instagram yang harganya rate-nya mungkin lumayan mahal-mahal gitu ya. Nah, mungkin buat kalian yang masih startup, aku bisa rekomendasiin kalian bisa gunakan KOL TikTok. Karena KOL TikTok itu walaupun mungkin sekarang emang harganya juga udah lumayan, tapi masih banyak kok KOL TikTok yang secara rate pun masih bersahabat menurutku untuk kalian yang startup atau mungkin kalian yang masih pemula nih ngejalanin bisnis. Dan di TikTok pun peluang untuk kalian viralnya, untuk kalian achieve sales pun itu tuh masih lumayan gede menurutku untuk saat ini. Karena kan yang namanya TikTok influencer marketing pun itu juga masih baru ya, baru dimulai kayaknya setengah tahun lalu gitu, baru benar-benar orang ngejalanin. Jadi menurutku nih masih luas banget nih kalau misalnya kalian mau jalanin marketing di situ. Selain itu, kalau misalnya marketing lainnya pun kalian juga bisa ngelakuin dengan cara social media konten. Nah, sekarang nih kalau misalnya kalian lihat, pasti kan di Instagram ada tuh fitur-fitur yang baru. Nah, itu tuh kalian kalau ngejalanin sebuah bisnis harus melek banget sama yang namanya trend atau update. Contohnya kayak kemarin Instagram tiba-tiba ada Instagram Reels, itu impact-nya tuh luar biasa banget teman-teman. Jadi kayak kalian tuh bisa nambah followers tuh dengan sangat cepat dan kalian punya reach account itu akan benar-benar lebih masif lagi. Nah, di situ tuh ketika kalian lihat, oh ternyata ada update ini ya di sosial media, ternyata nih kayaknya bagus deh buat bisnisku. Nah, kalian bisa ngejalanin itu sebagai salah satu tahap marketing. Dan menurutku, kalau misalnya kalian ngejalanin sosial media konten, itu akan lebih less cost sebenarnya. Dibandingin kalian menggunakan influencer marketing. Karena yang kita tahu kan kalau influencer harganya lumayan ya teman-teman. Kalau misalnya sosial media itu lebih ke niat kalian aja sih, create konten. Mungkin kan kita konten-konten yang simple kan itu juga bisa sebenarnya. Nggak harus yang benar-benar proper shooting gitu-gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian udah punya budget yang lebih luar biasa, yang lebih oke lagi, nah mungkin dari secara quality kontennya pun juga bisa di-upgrade.
Tapi untuk yang masih pemula, untuk yang masih startup, jangan sedih, kalian bisa bikin konten yang simple-simple dengan budget yang murca ya kalau orang bilang sekarang, tapi impact-nya pun juga bagus untuk bisnisnya kalian. Gitu. Dan yang terakhir aku juga lihat penggunaan apps itu penting gak sih? Menurutku untuk saat ini tuh penting banget digital marketing, karena apalagi sekarang kan apa-apa online ya teman-teman. Kayaknya tuh penggunaan gadget juga naik banget kan sejak pandemi. Itu jadi kayak mau nggak mau itu harus bisa ngejalanin apps. Jadi nggak cuma kontennya doang yang bagus, brandingnya bagus, dibantu sama media, dibantu sama KOL, tapi juga dibantu sama digital marketing. Jadi semuanya jalan saling berkesinambungan. Gitu. Apalagi sekarang ads juga bisa start dari yang murah dulu lah ya, nggak usah besar-besar dulu gitu ya. Betul, Jadi, betul sekali. bisa dicoba itu. Betul. Oke, ya mungkin sorry juga teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kita jawab, atau dari Kak Devina atau Pak Okta belum bisa jawab, karena ini juga terkait dengan waktu. Nah, untuk di akhir ini, saya pengen minta dari Pak Okta dan Tina, mungkin tips and trick lah ya, untuk dapat cuan pertamanya ini, apa nih kira-kira? Gitu. Boleh dari Mas Okta dulu deh. Oke. Belum nyiapin sih sebenarnya. Oh, belum nyiapin. Tapi kalau dari saya mungkin itu tadi harus ini sih kepo gitu. Jadi orang dalam hal yang baik ya. Jangan kepoin hal yang nggak penting gitu, gibah gitu. Jadi kepo justru dalam hal yang kayak misalnya nih sekarang kayak tadi Evina bilang bahwa trennya sekarang lagi kemana sih untuk di dunia marketing gitu kan. Banyak banget sekarang tools-nya gitu, banyak banget channel-channel yang ada di luar, banyak banget gitu di YouTube, di segala macam. Belajar itu banyak banget, belajar marketing, belajar apapun itu tinggal di Google aja udah gampang banget keluar gitu. Tapi ya memang banyak yang bagus-bagus justru dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris itu kita pelajari ilmunya, tapi untuk pelajari marketnya ya cari yang lokal gitu. Nah, paling banyak itu dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini, sharing-sharing kayak gini di webinar, terus dan belajar menjadi pendengar yang baik itu penting sih, karena kadang kita yang sering jadi kesalahan adalah kalau saat teman-teman bikin startup, pas saat disuruh interview orang, dia hanya mendengar apa yang dia pengen dengar doang gitu. Kayak dia pengen membuktikan bahwa ini sebenarnya produk yang mau gue bikin ini sebenarnya ada nih yang bakal pakai gitu. Dan kadang dia tidak mau mendengarkan apa yang orang. Jadi kadang itu susah banget menjadi pendengar yang baik, itu susah. Kadang kita suka motong lah atau apa. Nah, itu mesti di skill yang kayak saya rasa harus semua orang tuh mempelajari, baik itu entah dia mungkin bukan orang marketing, dia orang desainernya kayak, atau dia orang finance-nya, atau orang mungkin kalau di dalam startup teknologi dia walaupun dia programmernya tetap namanya belajar mendengarkan tuh penting, dan belajar empati. Karena ya itu dia, kita berurusan dengan orang gitu. Produk ya kita mesti ngerti gitu motivasi dan segala macam, motivasi untuk membeli, motivasi untuk mau sharing ke temennya kenapa produk ini layak untuk dibeli. Nah itu saya rasa ilmu-ilmu humaniora seperti itu akan sangat penting sih untuk dipelajari. Gitu sih menurut saya. Oke, mungkin saya mau nambahin ya, tadi yang Pak Okta juga sempat ngomong juga soal mentor ya Pak ya. Mungkin perlu juga untuk dimulai bisnis ini perlu ada mentor ya, atau ada orang yang bisa bantu gitu ya, atau yang kalian bisa jadi acuan gitu ya, sehingga kalian tidak start nol banget gitu. Iya benar. Dan ya kayak gini misalnya kayak ngobrol sama Vina gitu, udah tahu, udah pernah jalanin bisnisnya, udah tahu rasanya susahnya kayak gimana. Dan mungkin saya juga bikin education di awal-awal seperti apa gitu ya. Mungkin tapi kalau saya kan udah nggak terlalu banyak terlibat lagi untuk di startupnya, dalam arti membuat bisnis yang fokus ke education gitu. Tapi kalau emang kalian ke arah sana, itu saya rasa kolaborasi itu kunci penting gitu, dengan belajar dan mungkin collaborate mungkin dengan nanti mentornya akan bisa support di mana gitu kan. Nah itu dan kita juga jangan takut untuk mengatakan gagal atau mengatakan kesulitan gitu. Jadi harus benar-benar jujur aja, dan penting mentalnya juga siap untuk dikritik. Itu kadang susah tuh. Dan kita kadang pengennya orang ngomong baik-baik aja gitu kan. Dan tadi kalau misalnya ngomong wawancara sama orang, jangan wawancara teman dekat atau saudara, pasti orang akan ngomong yang baik-baiknya aja. Ngomong langsung ke lapangan, ke pasar gitu, atau ke kemana gitu. Orang kita nggak kenal sama sekali. Itu kita bisa dapat jawaban yang lebih jujur biasanya. Gitu. Dan kita harus siap juga dikritik. Mental juga harus kuat juga sih.
Apalagi kalau ada mentor yang memang dia plus saya lebih suka justru ketemu mentor yang memang terus terang gitu ya, produk lo jelek ya jelek gitu ya. Terus gimana solusinya? Ya pikirin cari jalan dan didiskusikan bareng gitu sih. Oke, terima kasih Mas Okta. Nah, Ya. sekarang dari Vina mungkin ya. Apa nih tips triknya? Tips untuk mendapatkan cuan pertama ya Pak ya tadi ya. Oke, kalau aku pribadi sih lebih ke ini ya, ketika kalian mau mendapatkan cuan pertamanya kalian, pasti kan kalian bikin suatu bisnis nih. Nah, kalau dari aku, better kalian itu ngejalanin bisnis yang emang itu relate ke kalian tahu, dan itu dekat sama kalian. Apalagi kan ini ceritanya pertama kali ya teman-teman. Jangan sampai sebenarnya kalian tuh nggak tahu nih sebenarnya, misalnya nih tiba-tiba aku bikin bisnis otomotif, padahal aku juga nggak ngerti sebenarnya otomotif tuh kayak gimana sih detailnya, tapi di bisnis pertama kalian nekat mau jalan itu mungkin cuma karena oh kayaknya teman aku bilang itu bagus deh gitu kan, itu kayak lagi naik deh cuma karena itu gitu loh. Nah alangkah lebih baiknya kalian tuh ngejalanin bisnis pertama kalian tuh emang relate ke kalian, tapi dengan syarat kalian juga harus make sure lagi apakah sekarang bisnis yang nantinya akan kalian jalankan itu fit ke market gak, lagi tren gak sih, atau jangan-jangan ternyata memang kalian suka tapi emang gak lagi tren, ya percuma juga kan sebenarnya. Jadi memang kalian harus kulik-kulik lagi nih untuk menentukan bisnis pertamanya kalian. Jadi jangan sampai salah langkah ya teman-teman, itu yang pertama. Terus yang kedua, benar yang tadi kata Pak Okta juga bilang, kita tuh harus benar-benar open nih, harus benar-benar kepo sama lingkungannya kita gitu loh, ketika kalian mau ngejalanin bisnis. Kalau misalnya tadi Pak Okta juga bilang kayak harus wawancara nih, mungkin orang yang mungkin kalian nggak kenal atau apa gitu kan, biar tahu sebenarnya tuh mereka tuh sukanya yang kayak gimana sih. Nah mungkin aku bisa kasih tambahan sedikit kayak, oh kalian juga bisa nih manfaatin sosial medianya kalian. Contohnya kayak di Instagram Story kan ada tuh kayak Instagram polling yang kayak gitu-gitu kan. Nah kalian juga bisa tuh manfaatin yang kayak gitu teman-teman untuk dapetin insight dari marketnya kalian. Karena ternyata orang-orang yang ada di sosial media kalian itu juga salah satu dari marketnya kalian. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dari aku sendiri adalah kalian tuh harus melek dan update dan jangan pernah capek yang namanya belajar. Aku pribadi pun jujur nggak ada background bisnis, jadi sebenarnya kayak awalnya juga nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi mau nggak mau kan belajar ya teman-teman, dan sebenarnya nggak ada, kalian tuh nggak perlu malu gitu loh ketika kalian masuk ke suatu company atau suatu perusahaan, atau mungkin kalian bikin sesuatu yang emang kalian tuh kayaknya gue nggak tahu apa-apa deh gitu loh. Tapi yang harus kalian buktiin adalah kalian tuh emang mau belajar, kan buktiin kalau emang tuh kalian nantinya bisa proof kalau emang kalian tuh bisa ngejalanin dengan benar gitu. Jadi belajar aja teman-teman, Google udah di mana-mana, YouTube udah di mana-mana, kan rajin-rajin aja dengar segala macam, ikut seminar, ikut webinar, karena itu penting banget untuk menambah skill-nya kalian. Gitu sih. Sama yang terakhir, kalau misalnya kalian jalan bisnis, jangan cepat menyerah ya teman-teman, karena lika-likunya tuh sangat berbelok-belok dan tidak terduga sebenarnya. Kadang-kadang bisa bikin stres, kadang-kadang rasanya pengen quit gitu kan. Tapi yang penting adalah kalian tuh harus ingat nih, ketika kalian jalanin bisnis, ketika kalian ngejalanin cuan pertamanya kalian tuh harus tahu apa sih goals-nya kalian. Nah, nantinya ketika kalian ngerasa lagi capek, ketika kalian ngerasanya lagi mumet, atau mungkin kalian ngerasa ini kayaknya bisnisnya udah nggak bisa dikemana-manain lagi deh. Kalian harus ingat goals dari pertama kali kalian bikin bisnis ini. Jadinya kalian nggak gampang menyerah. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih nih Kak Vina. Ya mungkin kalau teman-teman yang mau buat bisnis itu juga yang pasti jangan cuman direncanakan tapi coba dilakukan juga ya supaya bisnis itu bisa jalan gitu. Karena kalau untuk takut sih pasti akan banyak yang ditakuti, tapi dengan dijalanin nanti juga akan ketemu jalan keluarnya semua. Betul. Karena kalau kita ngejalanin bisnis tuh pasti ada resikonya sih ya Pak ya. Nggak akan selalu cuan juga kan, pasti akan ada resikonya. Nah ketika kalian ngejalanin itu kan harus siap dengan segala resikonya. Sip. Oke, terima kasih. Ya, ini cukup banyak yang kita obrolin dan memang sorry juga kita mundur dari waktu yang sudah kita rencanakan, tapi karena saking serunya ya, pertanyaannya bagus-bagus dan banyak juga. Terima kasih untuk antusiasnya. Oke, Rizka mungkin selanjutnya sudah ada yang menang. Terima kasih. Aku bakal umumin pemenangnya nih Mas Ari. Wah, terima kasih banyak ya teman-teman. Pertanyaannya itu banyak banget sampai Kak Vina dan Pokta kayaknya bingung mau jawab yang mana. Tapi tim kita udah pilih nih. Jadi aku sebutin ya pemenangnya siapa aja. Jadi untuk pemenang penanya terbaik itu ada Ruslina Sihombing,
ada Albert Andrew, ada Ruth, ada William Kyron, dan Kelly Claudia nih. Nah, tapi di sini kita bakal kasih 2 orang pemenang nih yang dapetin produk khusus dari Anpure nih, yaitu untuk Kelly Claudia sama Ruth Anjangsana nih. Oke, selamat ya teman-teman. Nanti bakal dikontak sama tim kita untuk pengirimannya. Nah, mungkin kita langsung foto bareng, Mas Arya, atau mau? Boleh. Kita open kamera dulu dong. Yes. Nah, teman-teman, selagi open kameranya, aku mau ingetin nih untuk isi link evaluasi ya, teman-teman, yang udah di-share sama KKMN Polinya. Oke, boleh. Kakak operatornya? Kak? Ya. Iya. Oke, aku pimpin fotonya ya. Nanti boleh teman-teman di on cam. Ini ada total 4 slide ya. Yang bingung dia di slide mana, ya senyum aja terus sama seluruhnya. Oke, aku akan mulai ya di slide pertama dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua sekarang. Nah, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Dulu, Bos. Balik. Oke. Untuk yang di slide 3 sekarang. 1. Oh, entar. Aduh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lalu untuk yang slide terakhir. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah. Balik ke Mas Ari sama Kariska. Oke, terima kasih Kemal. Nah, teman-teman, untuk yang pengen tahu kapan lagi nih acara asik Kak, atau masih penasaran dengan Multimedia Nusantara Politeknik, itu boleh banget kepoin kita di @join.mnpoli nih. Nah, kalian juga jangan lupa ya isi link evaluasinya yang udah ada di kolom chat. Dan untuk penutupan, thank you banget buat Pak Okta dan Kak Vina karena mau join ke kita di Asik hari ini. Jangan kapok-kapok ya, Pak Okta dan Kak Vina, untuk main-main lagi ke sini. Dan buat teman-teman, senang banget justru. Oke, terima kasih loh Pak Okta. Terima kasih juga Kak Vina. Dan untuk teman-teman yang udah bergabung, terima kasih banyak atas antusiasnya. Nah, mungkin aku sama Mas Ari undur diri dulu kali ya, Mas Ari. Iya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di acara asik selanjutnya. Ya. Oke. Thank you semua. Thank you, Mbak Vina. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum. Aduh, Iqbal, rencana mulu Iqbal.